Baik, sekarang kita langsung masuk saja ke sesi acara mengenai tantangan mewujudkan arsitektur berkelanjutan pada bangunan tinggi. Dan seperti yang kita ketahui bersama, perubahan iklim itu menjadi tantangan yang nyata bagi kita semua. Dan juga kita perlu menyikapi hal ini, dan juga saya berterima kasih tidak hanya kepada para narasumber, tetapi kepada teman-teman partisipan yang juga sudah meluangkan waktunya untuk hadir, yang concern terhadap kondisi pemanasan global saat ini. Baik, dan juga saya akan menyapa narasumber kita yang pertama. Di sini ada Bu Windy Astari sebagai Coated and Interior Glass PT Asahi Mas Flat Glass. Selamat siang Bu Windy. Halo, siang Bu Ziza. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Sehat. Baik, saya izin membacakan biografi Bu Windy sebentar sebelum kita menyapa narasumber kita yang kedua dan ketiga. Dan baik, saya akan bacakan. Ibu Windy Astari ini bekerja di PT Asahi Mas dari tahun 2019 sampai saat ini. Dan sekarang menjabat sebagai asisten section chief Coated and Interior Glass ya Bu ya. Dan juga Bu Windy menempuh pendidikan S1 di Universitas Tarumanegara tahun 2019 lalu. Baik, dan yang kita akan lanjutkan, saya akan sapa kedua narasumber kita. Yang pertama di sini kita sudah kehadiran Bu Doti Windajani sebagai founder dari PT Quadratura Indonesia. Selamat siang Bu Doti. Siang ya. Selamat siang Ibu, terima kasih waktunya dan sudah bersedia kita diskusi hari ini Ibu. Dan sama-sama Ibu, saya izin membacakan biografi Bu Doti. Bu Doti Windajani menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Kristen Petra Surabaya tahun 1992 dan kemudian melanjutkan kembali di Institut Teknologi Bandung di tahun 2001 ya Bu ya. 20 tahun lalu. 20 tahun lalu. Ya. Baik. Dan sekarang Bu Doti mendedikasikan pekerjaannya di Quadratura Indonesia ya Bu. Baik. Dan berikutnya saya akan sapa. Di sini kita juga sudah kehadiran Bu Yulisa Rahmi Putri sebagai Associate dan juga Senior Arsitek di PT Quadratura Indonesia. Selamat siang Bu Yulisa. Selamat siang Bu Ziza. Selamat siang Ibu. Dan Bu Yulisa ini biasa dipanggil Bu Iis ya Bu ya? Ya. Jadi boleh izin panggil Bu Iis. Sama aja. Sama aja ya? Ya. Oke. Baik, dan saya akan bacakan biografi Bu Yulisa Bu Iis terlebih dahulu. Beliau di sini menempuh pendidikan S1-nya di ITB di tahun 1997 dan melanjutkan kembali di S2-nya di ITB juga di tahun 2000. Dan saat ini Bu Iis menjabat sebagai senior arsitek dan juga associate di PT Quadratura Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada ketiga narasumber kita hari ini, wanita-wanita hebat yang akan diskusi pada acara siang hari ini. Dan kita langsung masuk saja ke sesi acara kali ini. Dan saya ingin menyapa kembali nih Bu Windy untuk membuka sekaligus memberikan pemaparan untuk pembahasan kali ini. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di awal acara ya Bu, dengan adanya pemanasan global ini akhirnya diperlukanlah sikap kita bersama untuk menyikapi hal ini seperti itu, baik dari sisi arsitektural, kita juga dituntut untuk membuat desain yang sustainable, yang green arsitek seperti itu. Dan bagaimana nih kalau bagi produk material, apakah dari sisi Asahi Mas menanggapi hal ini Bu? Silakan Bu Windy. Oke, terima kasih Bu Ziza. Saya sapa juga, terima kasih Bu Doti, Bu Iis atas waktunya. Juga dari pihak Katalog Pro, Bu Ziza, Pak Bayu, Pak Apin, dan rekan. Mungkin saya coba langsung share screen aja. Pertama-tama, saya langsung aja buka. Terima kasih atas kesempatannya. Pada siang hari ini, saya dari Asahi Mas akan membawakan materi pembukaan ini untuk webinar Asahi Mas Talk Show dengan judul tantangan mewujudkan arsitektur berkelanjutan pada bangunan tinggi. Selanjutnya, oke, jadi agenda kita pada hari ini untuk sesi 1 ini, yang pertama ada sedikit penjelasan company profile, lalu yang kedua ada penjelasan tentang team building trend, yang ketiga ada sedikit pembahasan tentang OPPC regulation. Oke, kita masuk ke company profile. Jadi sebenarnya di sini ada video cuma mungkin sama PDF jadi nggak kelihatan ya juga ya. Atau mungkin ini saja. Ya betul. Baik. Oke, jadi saya coba jelaskan secara verbal aja. Jadi PT Asahi Mas Flat Glass ini adalah joint venture antara Asahi Mas Glass dari Jepang atau ABC, Asahi Glass Company ini yang berjoint venture dengan PT Roda Mas Indonesia. Saat itu pada tahun 71, Asahi Glass Company masuk ke Indonesia berkolaborasi dengan Roda Mas sehingga namanya menjadi Asahi Mas. Nah, saat ini untuk kapasitas produksi seperti yang tertera, lalu informasi lokasi pabrik itu kita yang pertama ada di Cikampek dan yang kedua ada di Sidoarjo. Nah, untuk di Jakarta itu tadinya ada pabrik
juga, cuma karena memang ada peraturan pemerintah yang dimana di ibu kota itu tidak boleh ada pabrik lagi, jadi kita sudah relokasikan ke Cikampek. Nah, untuk Jakarta tinggal head office saja. Selain itu di Cikampek juga ada divisi otomotif gas. Biasanya itu untuk rata-rata mobil kita juga ada pabrik di Cikampek. Selanjutnya, oke, kita ke green building trend dan OTTC. Jadi memang pada saat ini kita kalau melihat beberapa tahun belakangan ini, desain-desain itu sudah sangat concern ya terhadap penghematan energi, terhadap green building. Ini kita bisa lihat ditandai dengan mulai dibentuknya organisasi-organisasi resmi itu seperti LEG dari Amerika atau bahkan dari Indonesia sendiri sudah ada GBCI atau Green Building Council Indonesia. Nah, dari tren ini kita bisa melihat bahwa memang semakin ke sini arah desainnya itu sudah semakin yang ramah lingkungan. Nah, di sini kita akan coba membahas seperti apa peraturan-peraturan OTTC-nya. Selanjutnya, oke, jadi untuk saat ini dari data yang kami punya, regulasi OTTC itu sudah berlaku secara nasional. Yang pertama itu karena diatur dari Permen. Nah, namun untuk beberapa daerah seperti Jakarta, Bandung, dan Semarang ini sudah memiliki peraturan per daerahnya sendiri. Di mana kalau di Jakarta itu OTTC maksimum itu di 45 watt per meter persegi untuk gedung baru. Nah, ini kalau misalnya OTTC-nya lebih besar dari 45 itu biasanya tidak akan sulit, akan tidak disetujui untuk perizinannya. Oleh karena itu kita coba di sini mengupas tuntas dari segi kaca apa kontribusi yang bisa diberikan oleh kaca untuk mengurangi nilai OTTC. Selanjutnya, oke, jadi di sini ada penjelasan. Kalau di kaca itu bagaimana kita menilai kaca ini bagus atau kaca ini tidak bagus. Nah, dari segi kaca ada dua item penting. Yang pertama itu cahaya, yang kedua itu panas. Nah, jadi kalau dilihat untuk panas yang dibuat itu ada yang pertama light transmission, jadi ada cahaya yang diteruskan oleh kaca. Yang kedua itu ada light reflection. Ini adalah berapa besar atau berapa persen cahaya matahari yang dipantulkan oleh kaca. Ini yang misalnya kalau kita lihat light reflection bangunan itu tinggi, ini yang kalau kita lewat dari luar kita lihat bangunannya kok kilau ya. Nah, itu biasanya karena memang light reflection kacanya tinggi. Lalu dari segi panas, seperti ada cahaya yang diteruskan masuk melalui kaca, ada juga panas yang diteruskan masuk melalui kaca, itu kita sebut energi transmission. Yang kedua, ada juga energi reflection atau panas yang dipantulkan juga oleh kaca keluar. Nah, bedanya dengan cahaya, kalau di panas itu ada yang namanya energi absorption atau panas yang diserap oleh kaca. Ini yang kalau misalnya kita siang-siang mungkin kita pegang kaca, kacanya itu panas. Nah, itu ada panas yang diserap oleh kaca. Namun karena panas itu ingin seimbang, sebagian panas yang diserap kaca itu akan diemisikan ke dalam dan sebagian lagi akan diemisikan keluar, sehingga kita dapat total energi panas yang masuk ke dalam ruangan melalui kaca, yaitu itu kita sebutnya solar factor atau panas yang masuk melalui kaca karena adanya sinar matahari langsung. Yang kedua, ada juga panas yang masuk melalui kaca karena adanya perbedaan suhu di luar dan di dalam ruangan. Jadi kalau misalnya siang itu lagi terik ya, misalnya Bapak Ibu mungkin kita 35 derajat misalnya di luar. Di dalam ruangan itu kita pakai AC. Misalkan di 25 derajat, itu ada perbedaan 10 derajat di situ. Panasnya itu ingin masuk ke dalam, dia akan merambat pelan-pelan, tapi dia tertahan oleh kaca. Besaran panas yang merambat itu kita namakan UV. Itu nanti ada angkanya. Kalau misalkan, jadi kalau disimpulkan di sini, solar factor itu panas karena matahari langsung, kalau UV itu panas karena matahari tidak langsung atau beda suhu. Nah, secara persentase untuk perhitungan OTTC itu kurang lebih solar factor dan UV itu proporsinya sekitar 70-80% untuk solar factor dan UV itu hanya 20-30%. Kenapa demikian? Itu karena untuk negara kita di Indonesia ini memang negara yang tropis. Jadi kita panas sinar matahari itu sangat kuat, kencang ya, sepanjang tahun itu panas. Oleh karena itu lebih berpengaruh ke solar factor, yang mana solar factor itu panas karena matahari langsung. Berbeda dengan mungkin negara-negara yang 4 musim, itu mereka juga sangat concern ke bagian UV karena memang
beda suhu yang ekstrim, sehingga panas atau dingin yang dari luar ingin masuk ke dalam. Nah, jadi di sini kita simpulkan, semakin kecil solar factor dan UV value, maka kita sebut performance kaca itu semakin baik. Jadi panas yang masuk itu semakin sedikit. Nah, lalu ini saya ingin menambahkan sedikit, jadi solar factor, korelasi solar factor dan UV value. Apa korelasi antara solar factor dan shading coefficient atau SC. SC atau shading coefficient itu adalah solar factor yang dibahagi 87. 87 itu adalah Products koefisien and yang mana nilai We are constantly in pursuit of innovation, starting with the use of the adalah nilai dari solar factor kaca clear 3 mili. Nah, lalu di sini kita simpulkan, jadi biasanya kita itu ingin cahayanya tetap masuk ke dalam ruangan, tapi kita tidak ingin panas. Nah, caranya itu ada dua. Yang pertama, menjadikan kacanya itu kaca tinted, dan yang kedua, menjadikan kacanya itu kaca yang coated atau kaca yang kita berikan coating. Oke, selanjutnya, nah ini ada sedikit penjelasan tentang apa itu OTTP. Ini overall thermal transfer value. Jadi OTTP itu terbagi atas 3 komponen. Yang pertama itu konduksi panas melalui masif atau dinding. Yang kedua itu konduksi panas melalui bukaan atau jendela. Yang ketiga itu radiasi panas melalui bukaan atau jendela. Ini kita lihat di semua 3 komponen itu ada yang namanya WWR. Apa itu WWR? Nah, WWR itu adalah window to wall ratio. Jadi itu perbandingan berapa banyak luasan masif dibandingkan dengan bukaan pada selubung bangunan. Nah, ini kalau kita lihat ilustrasi sebelah kiri bawah itu, jadi kalau misalkan WWR-nya 10%, berarti kacanya itu hanya sedikit kali. Kebanyakan itu dinding, stone. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau misalkan WWR-nya semakin tinggi, itu berarti komposisi kaca di susun bangunan itu semakin besar. Nah, jadi perlu di-highlight ini bahwa untuk menghitung nilai OTTP ini ada beberapa parameter kunci. Ini, yang pertama adalah window to wall ratio. Yang kedua adalah shading coefficient. Ini diperoleh dari kaca. Yang ketiga ini UV value. Oke, saya kira materinya yang pertama sudah selesai. Saya kembalikan ke Dita. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Windy atas pemaparannya. Dan sebelum kita beralih ke pemaparan berikutnya dari Bu Doti, saya akan siapa Mas Bayu? Mungkin Mas Bayu ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, berarti dari pemaparan dari Bu Windy, untuk pemilihan sebuah material kaca itu, khususnya untuk gedung tinggi itu memang harus banyak regulasi atau syarat-syaratnya sebetulnya, karena memang itu sangat mempengaruhi ya Bu Windy ya. Bagaimana akhirnya kaca itu betul-betul menjadi material yang maksimal gitu untuk menjadi sebuah tampilan fasad di sebuah proyek gedung tinggi. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit memberikan video mengenai apa sih apa itu asah Mas dan apa saja yang sudah provide oleh Mas, dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi ya Bu Windy untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir di sini. At AGC, we are committed to delivering high-quality products and services. We are constantly in pursuit of innovation, starting with the use of the best available production technologies. Today, these cutting-edge technologies are deployed right in the heart of Asia-Pacific, at our new AMG plant in Cikampek, Indonesia. Part of the global AGC group, the AMG plant houses an integrated, state-of-the-art float glass furnace, magnetron coating line, and mirror manufacturing facility, bringing premium glass closer to customers in Asia-Pacific. Deployed with AGC Interpane European technology, the new magnetron sputtering coating line produces high-performance coated glass sheet of up to 6 meters in length. This provides more versatility and design freedom for architects, with uncompromising quality assurance for our customers. Our new mirror line features the latest innovative AGC Europe mirror technology deployed in Asia, further enhancing our product portfolio with Mirrox new generation ecological. For environmental purposes, we take extra measure to eliminate copper and reduce lead content significantly in paint layers during the mirror production process. In today's architecture and design landscape, buildings and interiors have become more unique, more freeform in design, and driven by sustainability.
With our commitment to innovation and strong glass expertise, AGC will continue to be a strategic partner for architects and designers across the region, now and in the future. Together, let's bring your boldest ideas to life. Wow, berarti inovasi-inovasi Asahi ini cukup banyak ya Bu Windy ya. Dan itu tadi, video tadi, itu apakah pabrik yang ada di Indonesia, Bu Windy, atau memang dari negara lain? Bu? Soalnya canggih ya pabriknya. Waduh, makasih Pak Bayu. Ya, ini pabrik kita yang di Cikampek kebetulan. Oke. Memang yang kita relokasikan itu Pak dari Jakarta, dari Ancol kita pindah ke Cikampek. Di situ ada coating line untuk kaca-kaca coating, lalu ada juga untuk kaca clear, juga ada untuk cermin, kaca lakoda dan seperti itu Pak. Wow, menarik nih. Berarti nanti kita akan ngobrol lagi ya, Bu Windy, mengenai apa saja sih mungkin solusi-solusi yang bisa diberikan oleh Asahi. Tadi kan di depan Bu Windy sudah sampaikan beberapa apa sih yang perlu kita perhatikan untuk memilih sebuah material kaca gitu ya Bu Windy ya. Gitu. Tapi sebelum itu mungkin Mbak Ziza ada yang ingin ditambahkan Mbak Ziza? Kalau dari saya cukup, Mas Bayu. Jadi kita simpan dulu pertanyaan untuk Bu Windy. Kita akan tanyakan nanti di sesi kedua, Mas Bayu. Oke. Baik. Dan saya akan lanjutkan kembali pemaparan siang hari ini bersama narasumber kedua kita. Di sini ada Bu Doti Windajani sebagai founder dari PT Quadratura Indonesia. Selamat siang, Bu Doti. Selamat siang, Mbak Ziza. Selamat siang, Bu Selamat Doti. siang, Ibu. Iya. Alhamdulillah. Baik. Dan Bu Doti, dan seperti yang tadi kita dengar bersama mengenai pemaparan bagaimana Asahi Mas menyikapi pemanasan global dan isu mengenai perubahan iklim ini sendiri gitu. Nah, sedang kita dari sisi arsitektur, kita juga harus memperhatikan desain kita, apakah ramah lingkungan, kemudian sustainability, terus kemudian menggunakan konsep green building. Nah, menurut Bu Doti sendiri, bagaimana Bu Quadratura menyikapi hal itu dan seberapa penting sih Bu desain berkelanjutan ini Bu? Silakan Bu Doti. Ya, jadi makasih Mbak Ziza. Ya. Jadi sustainability itu adalah wajib lah hukumnya buat kita semua ya, buat perencana ya. Jadi itu adalah awareness kita sebagai perencana untuk bertanggung jawab ya secara desain di bumi kita. Jadi itu kita harus melakukan praktek of ini secara bertanggung jawab tentunya itu, dan kita juga asosiasi juga mendorong untuk itu. Dan itu kewajiban moral ya bagi sekalian. Jadi kita tuh di Quadratura ya, kita tuh memang mau tidak mau ya, dan memang jadi kewajiban kita itu pertama mengikuti regulasi yang berlaku. Ya, karena tadi green building istilahnya sustainability issues itu sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Tadi seperti kita ketahui ya, yang adaptasi perubahan iklim ini sudah jadi strategi bersama di top 26 Italia. Dan kita juga sebagai insan perencana tadi memenuhi peraturan berlaku dan juga lebih tinggi lagi istilahnya bisa mensertifikasikan bangunan ini. Jadi ada dua hal kalau kita itu, satu memenuhi kriteria di peraturan, kedua kita menuju lebih jauh lagi ke sertifikasi. Di sini ada beberapa hal ya yang mempengaruhi kita dalam desain. Pertama, tipologi. Setiap tipologi pasti memiliki karakter wajah yang harus kita tampilkan. Di situ ada isu desain, terus kedua ada isu performance, dan ketiga paling penting adalah isu cost. Dan semuanya itu tidak mungkin terjadi jika kita tidak memiliki koordinasi yang baik. Jadi koordinasi yang baik ini penting sekali antara rencana, desain, dan arsiteknya. Kemudian juga konsultan pasar ya. Sebagian besar yang dunia sudah super tahu pasti ada konsultan pasar untuk efisiensi sistem. Kemudian juga vendor yang bisa kita bisa diskusi dengan baik untuk memformulasikan tipe kaca yang kita gunakan. Dan kaca ini menyumbang yang paling tinggi ya, konservasi energi ini menyumbang hal yang paling tinggi untuk sustainability. Nah, dan juga tadi cost gitu. Dan memang saat ini istilahnya cost bangunan ya pasar itu lebih 20-30% dari cost. Jadi kita tuh kalau mendesain ya kita harus multifaset ya. Kita melihat secara desain yang looks gitu ya, baik teknologi, kemudian tadi performance nanti yang akan dijelaskan oleh Budis, juga dari performance. Itu sesuatu hal yang tidak bisa, misalnya kita sebagai perencana hanya mikir desainnya aja. Nah, bisa begitu, kita harus bekerja sama berkolaborasi dengan semua pihak untuk mewujudkan desain yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, desain yang sustainable.
Dan dari saya, ini mungkin bisa dilanjutkan oleh Luis ya. Di sini kita bisa melihat beberapa proyek kita dari baik di berapa pos itu mendrive apa bangunan kita. Selanjutnya mungkin Bu Iis bisa melanjutkan. Ya, gimana Bu Ziza? Ya, baik. Saya mau nanya dulu nih ke Bu Doti sebelum dilanjutkan ke Bu Iis. Baik, mengenai seperti apa maksudnya kriteria bangunan menurut Bu Doti sendiri yang dapat dikatakan bangunan yang sudah layak atau bangunan hijau dan ramah lingkungan itu yang seperti apa? Jadi bangunan kriteria itu ya pasti meninggalkan ecological footprint yang kecil kan. Ya, jadi itu zero emission, zero carbon, zero waste itu sudah jadi bagian dasar perencanaan. Dan itu yang paling penting itu Bu, untuk bangunan bisa dikatakan sebagai bangunan hijau. Pembuktiannya tadi melalui pemenuhan regulasi, terus kemudian juga sertifikasi. Itu baru kita bilang istilahnya desain kita sudah memenuhi kriteria hijau. Itu Bu Ziza. Baik, terima kasih banyak Bu Doti. Dan di sini juga kita sudah kehadiran Bu Yulisa Rabi Putri atau biasa disapa Bu Iis. Selamat siang Bu Iis. Ya Bu Liza, selamat siang. Selamat siang Ibu. Silakan Bu, boleh dilanjutkan untuk pemaparannya Bu. Oke, saya lanjutkan. Oke. Ya, bicara desain bangunan berkelanjutan, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Doti bahwa yang minimal kita mempunyai peraturan. Ini mungkin kita harus tahu dulu. Sih peraturannya sebenarnya, jadi Indonesia ini ada Permen PUPR 1 tahun 2021. Nah, ini adalah peraturan yang terbaru. Sebelumnya itu sekitar tahun 2015 kalau saya tidak salah, itu mengenai bangunan gedung hijau. Jadi ini sudah lebih diperbarui dan kalau kita pelajari itu sudah lebih rinci. Nah, di situ ada peraturan yang menyebutkan bangunan apa saja yang harus memenuhi ketentuan-ketentuan dari bangunan gedung hijau. Jadi mau sertifikasi ataupun tidak sertifikasi sebaiknya dipenuhi, atau malah ada harus dipenuhi gitu ya. Nah, untuk Jakarta kita harus lihat dari Pergub DKI Jakarta nomor 38 tahun 2012 mengenai bangunan gedung hijau. Itu juga ada aturan. Sebenarnya aspeknya apa saja sih bangunan gedung hijau? Itu ada beberapa aspek sebenarnya yang diatur di situ, yaitu mulai dari pengelolaan tapak, kemudian efisiensi energi, efisiensi penggunaan air, kualitas udara, kemudian material ramah lingkungan, sampah dan pengolahan air limbah. Sebenarnya banyak sekali lah sebenarnya yang terkait dengan bangunan berkelanjutan. Nah, khusus hari ini kita hanya bicara efisiensi energi dan itu pun terkait dengan sulung bangunan. Jadi kalau kita bicara sulung bangunan tentu hubungannya nanti dengan bagaimana kita arsitek mengelola tapak ya. Dalam hal ini adalah orientasi bangunan. Jadi sistem sulung bangunan itu kita bisa tahu itu ada dinding, atap, ada bukaan gitu ya, ada ventilasi, kemudian cahaya alami yang masuk, ada kaca, gitu, kemudian ada shading atau nah itu banyak hal sebenarnya. Nah, ujung-ujungnya itu adalah yang dilihat adalah OTTV-nya berapa. Nah ini jadi penting gitu. Jadi kalau kita mendesain ada baiknya supaya dari awal kita sadar nih, OTTV kita target misalnya Jakarta 45 watt gitu ya. Nah itu kita harus sudah mulai sadar. Nah apa aja sih yang berpengaruh sama OTTV dan WPR itu ya? Jadi yang pasti tadi orientasi bangunan. Jadi bangunan kita tuh bukaannya ke arah mana? Misalnya dari contohnya pada gambar foto yang pertama ini ya. Jika memang menghadap timur barat ya jangan banyak bukaan gitu. Kita orientasi bangunan kita yang ke arah barat dan timur cenderung lebih masif bandingkan dengan sisi satunya lagi utara atau selatan yang kita mungkin bisa lebih bermain di bukaan kacanya. Nah kemudian kita juga nanti mungkin perlu desain kita perlu tambahkan shading atau peneduh begitu ya. Kemudian perhatikan juga nantinya kalaupun mau buat bukaan berapa besar bukaan window to wall ratio. Jadi kalau ini di gambar ketiga bisa dilihat tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Windy. Jadi misalnya kita punya bidang seperti yang kotak ungu ini saja yang disebut WPR 30% itu berarti kita cuma punya kaca 30%. 30 luasan ini ya, dan sisanya ini adalah masif. Nah ini yang disebut sebagai WPR 30%. Nah kalau kita pakai kaca itu sudah pasti harus perhatikan itu tadi SC-nya dan itu sangat penting. Jadi pengaruhnya ternyata sangat besar. Itu sebabnya kenapa kita hari ini mungkin coba fokus ke mengenai OTTV ini ya dan seluruh bangunan khususnya kaca nih. Karena dampaknya nanti pada pemilihan desain kita dan penggunaan kaca ini sangat besar nanti pada hasil dari OTTV. Nah, apa sih pertimbangan kita dalam pemilihan kaca? Jadi nggak cuma bicara kinerja OTTV tadi itu ya. Sebenarnya kita kalau dalam desain
kita banyak pertimbangan, antara lain di sini ada 4 aspek kita coba kelompokkan ya, ada kriteria desain, kemudian masalah safety, kemudian masalah performance, dan masalah biaya. Kita masuk bicara desain. Kalau bicara desain, arsitek tentu bicara fungsinya apa sih bangunan yang kita buat ya, apakah hunian, perkantoran, retail, atau hotel gitu. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Jadi kalau bangunan hunian tentunya biasanya tidak terlalu reflektif ya kacanya yang diambil. Kemudian perhatikan juga inginnya kita dari seluruh bangunan itu terjadi noise reduction, jadi tidak banyak suara yang masuk ke dalam ruang. Nah, sedangkan kalau office misalnya, office itu biasanya memang view-nya lebih banyak, kemudian harus kita perhatikan jangan sampai terjadi glare pada waktu penggunaan ruangannya. Dan tentu juga noise reduction juga penting. Kemudian ada beberapa fungsi, malah ada mencaratkan tahan peluru ya, misalnya bank gitu. Nah, itu kita mengenal fungsi kaca terhadap kaitan fungsi bangunan terhadap jenis kaca. Kemudian misalnya kalau di hotel gitu ya, ada isu privacy juga ya. Jadi biasanya sedikit reflektif, tapi kemudian tidak reflektif dari dalam keluar gitu, sehingga masih bisa menikmati pemandangan keluar. Sedangkan kalau di retail, nah itu ada yang agak khusus, yaitu pada daerah shopfront dia pasti mintanya yang clear, see-through, karena mau menonjolkan barang atau produk yang ada di dalam. Sedangkan pada waktu di sisi dia di ruang-ruang F&B juga seperti itu, maunya bentuknya vision gitu ya, jadi terjadi refleksi antara dari dalam keluar. Nah, kita juga harus tahu nih kacanya kita lagi desain bagian mana nih, indoor atau outdoor masing-masing. Ini juga banyak sekali perkembangan teknologi kacanya, tapi hari ini kita bahas sebenarnya terkait dengan outdoor saja dulu. Kemudian bagi arsitek tentu tidak terlepas dari masalah visual ya, estetik kita selalu bicara warnanya apa ya gitu, trennya apa nih sekarang. Nah itu arsitek tuh harus mampu melakukan itu ya, studi-studi seperti itu. Dan kemudian bermainan reflektif juga atau see-through-nya dari kaca juga menjadi aspek estetis yang bisa kita tampilkan sebagai arsitek. Kemudian masalah safety. Nah, untuk safety ini biasanya kami dalam desain selalu berkoordinasi dengan vendornya ya. Biasanya kita arsitek itu mencoba komunikasi dengan vendor untuk menyampaikan, oh saya punya modul kaca sekian, kemudian bangunan kita sekian lantai, jadi elevasi kaca tertinggi ada di sekian meter gitu. Nah itu nanti berpengaruh pada ketebalan kaca yang nanti disarankan. Ketebalan kacanya seperti ini, atau mungkin dari komunikasi itu ternyata modul kacanya harus kita kurangi gitu ya. Itu komunikasi yang memang sebaiknya dijalin dengan vendor. Nah, kemudian tentu juga ditentukan dari situ apakah kacanya harus strengthen, laminate, tempered, atau malah itu single glass atau DG. Nah itu di tahap ini kita pertimbangannya seperti itu. Nah unsur safety itu sebenarnya di kaca apa sih gitu ya? Yang kita khawatirkan kaca itu pada saat dia pecah karena adanya suatu tekanan mendadak ya, besar misalnya impact itu kita sebutnya, atau perubahan temperatur yang juga tidak diakomodasi gitu pada desain. Jadi beberapa tipe kaca ini kita harus kenali dulu seperti apa pecahannya gitu. Jadi kalau kaca yang standar atau kaca float glass itu basic itu dia pecahannya seperti ini, tajam. Nah ini kan berarti berbahaya kalau sampai pecah dan berada di ruang publik, harus menjadi pertimbangan pilihan kaca kita. Kemudian kalau tempered, butirannya nanti akan jadi bulat gitu dan tidak tajam. Sedangkan kalau kaca laminate, meskipun dia pecah, dia akan tetap berada pada posisinya, sehingga biasanya akan menjadi lebih aman digunakan. Bu Is, maaf saya Ya. potong Bu. Ini menarik sekali sih Bu. Jadi hanya sekedar mengenali material yang kita gunakan, tapi kita juga harus mengenali juga nih resikonya apa dan bagaimana gitu ya. Kayak tadi pecahan kaca gitu, kalau misalkan ketika hancur gitu. Ya. Dan itu benar-benar Ya. harus disesuaikan di masing-masing daerah, apa misalkan semua tipe kaca yang tadi Bu Is sebutkan itu sebenarnya bisa diaplikasikan di desain mana aja gitu Bu. Iya, biasanya kaca-kaca yang misalnya contohnya gini ya, kanopi di drop off gitu kan, biasa sekarang banyak yang pakai kaca nih gitu ya. Nah itu kalau kita pakai kaca kaca float glass biasa gitu atau kaca tempered kan pecahannya jatuh ke bawah mundur gitu ya, dan mungkin itu akan berbahaya gitu. Sedangkan kaca laminate dia akan tetap di atas. Itu sebabnya kenapa di kanopi kita akan pakai itu. Nah, begitu juga di fasad yang dikhawatirkan misalnya akan terjadi jatuhan pecahan kaca keluar, dia akan menggunakan kaca laminate seperti itu. Itu pilihannya. Nah, misalnya kalau
di mana namanya di kamar mandi atau apa, biasanya masih memakai juga kadang-kadang pakai yang tempered ya, supaya butirannya bisa walaupun pecah dia tidak berbahaya. Nah, itu contoh-contoh aplikasinya. Ini penting buat kita tahu. Jadi jangan sampai nanti pada waktu memilih atau kita mencantumkan spesifikasi terlupakan gitu ya, bahwa oh ini posisinya kaca yang mau kita pasang di mana. Nah, itu unsur safety-nya di situ. Baik, terima kasih Bu Is. Iya. Silakan dilanjutkan Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya ini mengenai performance kinerja. Ya, itu ada isunya, ada dari suara dan juga dari building energi performance. Nah, dari suara sebenarnya kaca ini bisa membantu menyerap bisingan. Jadi kalau sebagai contoh ini saya coba kasih contoh ekstrim di kiri gambar ini adalah bagaimana bangunan arsitektur ini semua ternyata kaca semua, ya dikelilingi jalan, dibayangkan bisingnya seperti apa. Nah, kalau kita punya seperti ini, pilihlah kaca yang laminate, lebih menyerap suara lebih bagus, atau memang DBU, jangan pakai single glass gitu. Nah, itu salah satu yang kita harus tahu. Jadi ternyata laminate atau double glass ataupun single glass ini punya karakteristik terus kemudian mengenai energy performance dan building orientation. Nah, ini sebenarnya basic sekali ya buat arsitek. Pada waktu awal sekali arsitek mendesain itu dia harus sadar betul sebenarnya meletakkan bentuk bangunan itu mau menghadap kemana nih. Dia misalnya kalau dia square atau ellipse itu sisi terpanjangnya harusnya menghadap di mana. Kalau kita mau bicara energy performance, nanti akan kita menggunakan banyak kaca, tentunya hindarilah sisi-sisi panjang yang banyak kaca di sisi timur dan barat, karena itu adalah sisi-sisi yang panas itu sangat banyak masuk. Kalau kita dari awal sudah meletakkan bangunan kita dengan benar bahwa sisi panjang kita tuh menghadap utara selatan, jadi tidak banyak matahari panas yang direct masuk ya, nah, itu cukup membantu nantinya. Nah, kekeliruan di dalam kita meletakkan orientasi bangunan ini nanti sebenarnya yang menjadi dampak ke cost sebenarnya. Pada akhirnya ke cost. Harusnya kalau dia sudah dari awal udah benar menata bangunannya utara selatan timur barat, lebih bisa bisa dihindari cost yang sia-sia gitu ya, karena mengatasi kesalahan dari peletakan kaca gitu. Misalnya bikin kaca di timur dan barat besar-besarnya, terus ternyata panas, akhirnya kita harus pakai kaca yang performanya cukup tinggi yang kaitannya nanti dengan itu sangat penting. Jadi mungkin dari kuliah itu sudah harus ditekankan sebenarnya kalau arsitek mendesain itu ingat ya, perhatikan ini walaupun tidak sedang itu tadi yang kata Bu Doti, tidak hanya karena kita mau mengejar sertifikasi gitu, tapi bagaimana supaya bangunan itu menjadi nyaman. Nah, terus kemudian ini di sini saya coba share juga window to wall ratio itu ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Windy. Jadi WWR itu tadi juga mungkin ada kuis, mungkin sudah pada mengerti semua ya. WWR itu harusnya kalau dia sedikit kacanya, maka WWR-nya angkanya kecil. Kalau kacanya banyak seperti yang di kanan ini, maka WWR-nya nanti akan besar. Nah, itu harus kita sadari. Efek dari desain kita ya, pada waktu kita mendesain itu kita harus tahu nih, ya WWR kita nih kalau banyak kaca nih nanti bakal tinggi nih, padahal posisinya di timur barat nih gitu. Nah, itu harus sadar loh gitu loh, arsitek harus sadar. Jangan lakukan itulah ya. Jangan hanya sekedar cantik ya. Iya, cantik aja tapi langsung dihitung energi yang digunakan, energi efisiensinya berapa gitu. WWR-nya juga harus dilihat. Iya, paling tidak sense-nya saja lah. Misalnya kita udah tahu nih kita bangunannya, ternyata tanah kita memanjang misalnya, nggak bisa ngapa-ngapain, tanah kita panjang, ngadepnya timur barat yang sisi panjang. Ya jangan buat desainnya kaca semua lah di timur barat. Ya. Sadarnya di situ. Nah, itu terus desain saya jadi harus bagaimana? Itulah kreativitas arsitek menurut saya ya. Bagaimana mengatasi itu gitu. Bangunannya tampak elegan, mungkin kalau kaca kan kesannya luxury ya gitu ya, elegan gitu, canggih gitu. Nah, itulah tantangan arsitek di situ gitu untuk bisa. Harus bisa kalau menurut saya. Oke, nah ini masih terkait dengan energy performance-nya dan building orientation terkait masalah pilihan kaca. Nah, pada waktu kita memilih kaca, sebenarnya kayak di brosur-brosur kaca itu banyak tuh tabelnya gitu ya. Tadi dari Asahi tadi sempat share ya. Itu ada LT, LR, apa segala macam. Sebenarnya kalau bicara performance yang kita harus lihat cuma 2 poin ini aja, SC dan U value. Jadi saya ambil contoh, ternyata kaca-kaca yang basic ya, kaca basic, kaca float, itu mempunyai SC itu nilainya tidak lebih dari 1. Atau tidak lebih dari 1. Jadi SC-nya itu 0,93, U value-nya 5,7. Begitu kacanya kita buat lebih tebal, SC-nya sudah lebih baik ya.
sudah menjadi 0,91. Tapi U-value-nya beda sedikit ya, hanya 5,6. Coba bandingkan dengan kaca Low-E. Kaca Low-E yang performance energinya baik itu dengan tebal yang lebih tipis 6 mm, SC-nya sudah 0,48. Nah ini sebenarnya pada waktu dia dimasukkan ke hitungan, tadi seperti informasi dari Bu Windy, bahwa 70% itu terkait dengan, angka itu terkait dengan SC. Jadi SC-nya tinggi, otomatis OTTV-nya jadi tinggi. Begitu kita pilih kaca yang Low-E gitu misalnya, otomatis angkanya hampir terreduce 50% ya, bisa dilihat kan di sini 0,93, sini 0,8 gitu. Kurang lebih begitulah cara kita membuat rule of thumb-nya gitu. Dampak dari SC tersebut terhadap hitungan. Sedangkan untuk value-nya di sini masih 4,1. Value itu seperti yang disampaikan tidak penting juga, tapi maksud saya angkanya tidak sedahsyat dampaknya kalau SC gitu ya. Nah, jadi kalau kita memilih kaca dalam desain itu kita perhatikan ini nih. Kalau kita mau desain bangunan kita energi performance-nya baik, berarti WWR-nya harus kecil. WWR-nya itu harus kecil. Kemudian SC-nya juga harus kecil. Karena ini terkait radiasi, SC ini sangat penting. Kemudian U-value-nya juga harus kecil. Ini pemilihannya seperti ini. Mungkin bisa kita lanjutkan. Nantinya angka-angka itu yang kita pakai untuk menghitung OTTV atau ITTV. Kalau di Indonesia kita pakai OTTV. Misalnya di SNI minta 35 watt, DKI Jakarta minta 45 watt. Kalau kita mau sertifikasi, Green Building Council bilangnya dia setara sama SNI, jadi selama SNI minta segitu ya dia akan segitu. Nah, kemudian kalau kita mau sertifikasi ke Singapura pakai BCA Green Mark gitu, hitungannya bukan OTTV tapi ITTV, agak mirip kurang lebih, tapi koefisien yang kita perhatikan sama. Tetap saja kita harus memperhatikan itu tadi, SC, kemudian WWR-nya dan value. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar bagaimana sih ngitung OTTV, kebetulan di greenbuildingjakarta.go.id ini ada nih, silahkan masuk di situ, kemudian klik panduan, klik OTTV kalkulator. Jadi di situ ada cara menghitung OTTV. Pendekatannya tidak seperti rumus yang mungkin tadi diperlihatkan ya, lebih arsitektural, lebih mudah, hanya menghitung luasan, kemudian memasukkan koefisien-koefisien, hingga pada akhirnya kita bisa dapat angka OTTV-nya. Nah, kalau kita sudah buat ini, sebenarnya akan sangat membantu pada proses desain. Kita bisa simulasi, coba deh kita ganti kacanya menjadi koefisien apa. Itu cukup cuma tinggal ganti angka koefisiennya aja, kita udah bisa kira-kira OTTV kita ada berapa. Asal desain kita nggak kita ubah, WWR kita nggak kita ubah gitu ya. Nah, itu kalau mau mencari kaca yang sesuai dengan desain kita. Ada waktu kita mendesain, terus kemudian kita tahu bahwa ternyata OTTV-nya nggak tercapai nih, apa yang harus kita lakukan. Tentunya kalau arsitek kadang-kadang kan nggak mau, aduh udah bagus nih, saya nggak mau ubah lagi gambarnya gitu ya misalnya. Nah, makanya yang kita lakukan, kacanya harus diganti, kacanya harus dipilih yang memiliki SC dan value yang sesuai sehingga OTTV-nya tercapai. Atau kita mau tambahkan secondary screen atau sun shading. Nah, itu bisa kita lakukan. Pada akhirnya jika itu tidak juga dan kita harus mengubah lagi, memposisikan, ternyata WWR-nya masih terlalu besar, itu mau tidak mau desain kita harus kita sesuaikan lagi, di mana yang masif, di mana yang transparan ya, yang see-through. Itu di proses desain akan seperti itu. Jadi kita akan bolak-baliknya di situ. Nah, terus mengenai biaya nih, biaya ini agak unik nih ya. Jadi ada proyek ternyata ya, berdasarkan pengalaman di proyek itu, biaya konstruksi itu tetap menjadi isu buat owner dan developer. Tentunya mereka ingin biaya semurah-murah. Tentunya semakin bagus bangunannya, performance energinya mungkin bisa jadi karena ada penambahan elemen-elemen sirip misalnya, atau kaca-kacanya yang bagus gitu. Itu otomatis biaya konstruksinya akan membesar. Sebenarnya ada manfaatnya juga dengan seperti itu adalah dengan bangunan yang mempunyai OTTV atau ITTV yang rendah, maka biaya AC misalnya pendingin ruangan pasti akan turun gitu ya, karena kerja dari AC atau chillernya untuk mendinginkan ruangan tidak seberat kalau OTTV-nya tinggi. Otomatis biaya listriknya akan rendah. Atau cahaya kita yang masuk yang alami banyak masuk dengan baik gitu ya, meningkatkan suhu sehingga tidak perlu menggunakan lampu di siang hari misalnya. Itu tentu otomatis biaya operasionalnya menjadi rendah. Nah, kalau terkait semangat untuk melakukannya, nah ini kalau saya perhatikan ya, kalau bangunan ini nantinya akan dimiliki oleh owner itu sendiri, oleh yang bangun dia, yang akan gunakan dia, sangat concern tuh begitu diberi informasi bahwa bisa hemat nih nanti biaya listriknya gitu ya. Jadi impas lah istilahnya, mau biaya konstruksinya gede nanti dalam beberapa tahun impas
berikutnya malah jadi lebih murah karena biaya operasional jadi rendah. Nah, itu akan sangat mudah kita mengajak owner tersebut untuk mendesain bangunan yang green gitu. Tapi kalau seandainya kemudian bangunan itu nanti mau dijual lagi, mau disewa, nah itu udah susah tuh ya untuk kita bicara ITTV-nya harus bagus nih, OTTV-nya bagus supaya nanti biaya operasional lebih rendah. Nah, itu jadi isu juga buat kita arsitek ya. Jadi makanya minimal kita mengenalkan bahwa ada keperaturan yang harus kita penuhi itu tadi ya. Yang mandatori itu apa aja? Apakah kita masuk ke situ? Itu yang jadi penting buat ini. Ya, pernah juga ada proyek itu, buat apa saya saya pakai kaca bagus ya kan kaca ini kan saya bikin apartemen, nggak harus ini, biar aja kan nanti yang bayar listrik yang punya apartemen. Nah, itu ada yang seperti itu gitu. Ada seperti itu gitu. Nah, itu agak susah kita arsitek memberi pencerahan gitu ya, itu agak susah itu. Dari kita minimal adalah itu tadi penuhilah yang minimal tadi di peraturan minta apa itu dipenuhi. Kira-kira seperti itu nih sharing. Oke, nah mungkin lanjut ke studi kasus ya. Ini saya waktunya masih ada berapa ya Bu Ziza? Masih ada waktu Bu. Ada ya? Oke. Masih ada waktu. Ini beberapa kasus berikutnya kita bahas sedikit. Ini kalau di contohnya ini Holland Village ya, ini adalah mixed use, ada residensial, ada hospital, ada office ya, 44 lantai. Di waktu itu kita lanjutkan kaca DGU dengan SC 0,2, kemudian UV-nya 2,6, OTTV-nya 33,52. Nah, ini bagus lah waktu itu ya, hasil. Nah, ini ada juga apartemen. Nah, ini karena dia berada di Kebayoran Baru, di mana kota Kebayoran Baru tuh sejarahnya tuh dulu tuh Garden City. Jadi diharapkan tuh bangunan ini ada di lokasi itu tidak merusak suasana di daerah Kebayoran itu yang memang sudah hijau, banyak pohon rindang. Jadi makanya konsepnya waktu itu dari prinsipal arsiteknya itu adalah gardening in the sky ya. Jadi banyak tanaman-tanaman juga di level-level atas gitu, tidak hanya ada di ground. Nah, ini semangat dari pemiliknya juga ingin membuat apartemen ini yang bagus gitu, yang hijau ya, sehingga meningkatkan nilai jual, tujuannya seperti itu. Jadi pada waktu awal itu kita menggunakan kaca low E karena WWR-nya ini bagus ya, di sini WWR-nya 28,86, tidak banyak bukaan kaca. OTTV-nya tercapai juga sangat baik, waktu itu 23,73. Nah, kemudian ada ceritanya juga, ini akhirnya harus dilakukan value engineering sebenarnya. Karena begitu kena pandemi, mereka mulai mencoba, di masa konstruksi itu mulai memotong biaya-biaya apa saja yang masih bisa disesuaikan. Ini salah satunya adalah fasad ya. Fasad, beberapa elemen fasad yang sifatnya ornamen dikurangkan, disesuaikan lagi. Sedangkan untuk kacanya dipilih kaca yang mungkin tidak semahal yang lebih gitu ya, tapi hasil OTTV-nya juga masih kita bantu. Ya. Saya potong lagi Bu. Oke. Menarik soalnya Bu, karena seperti Bu Is bilang gitu ya kan, karena ada pandemi akhirnya ada beberapa part yang harus dipangkas lah dari segi cost-nya. Nah, ketika memutuskan menggunakan misalnya kayak tadi Bu Is bilang tipe kacanya akhirnya diganti gitu Bu, biar sesuai dengan cost-nya. Nah, apakah itu juga akhirnya bisa ngerubah desain kah Bu, atau tetap bisa diaplikasikan juga Bu? Akhirnya kita melihat lagi itu tadi ya, di peraturannya memenuhi nggak, kemudian secara arsitekturalnya, visualnya masih masuk nggak, itu yang kita lakukan gitu, kajian-kajian itu dulu, terus kemudian setelah kita cek, tidak ada salahnya juga gitu ya, kita mengikuti apa yang disampaikan oleh klien gitu. Jadi akhirnya kita terima tuh usulannya, kita coba hitung dan memang ternyata masih bagus nilai OTTV-nya. Seperti itu tuh Mbak Ziza. Kalau di proyek begitu tuh. Kita harus kadang-kadang kita harus berpikirnya banyak pihak ya yang harus kita pertimbangkan. Ya. Dan harus sigap juga ya Bu yang menerima masukan-masukan dari klien juga, karena saya pikir tadi ya apakah adakah memungkinkan gitu misalkan ketika materialnya diubah terus akhirnya desainnya sedikit digeser gitu biar menyesuaikan dengan material masukan dari si kliennya itu sendiri gitu Bu. Kebetulan kalau hanya kaca kan cuma tinggal ganti tipe kaca ya. Sisanya yang lain kan sama. Iya, sama. Tampilannya visualnya masih sama. Kira-kira ada yang dikurangin gitu akhirnya kaca. Enggak. Ada disempit gitu. Nah, iya.
saya berharapnya jangan sampai begitu gitu. Ya. Karena kan inginnya tampilannya secara visual masih begitu gitu ya. Ya, desain awal ya Bu ya. Begitu, nggak jauh berbeda. Jadi akhirnya nggak ada perubahan dari desain dalam arti secara bentuk ya. Ya, oke. Saya lanjutkan. Nah, ini selanjutnya mengenai Grand Samaya ini di Surabaya. Ini tinggi sekali ya, 49. Ada 3 tower beda-beda ukurannya, 49, 50, 51. Cukup besar. Kemudian karena ini sudah super tall, ini ada spesialis fasad di sini, ada Menhart waktu itu. Jadi bangunan ini didesain oleh principal design awalnya Aidas. Kami bersama Aidas di tahap setelah skematik, jadi kami meneruskan, dan akhirnya pemilihan kaca itu kan tentukan di proses desain setelah konsep. Nah, ini sempat masuk itu dulu perhitungan di wind tunnel untuk melihat kekuatan angin segala macam, itu dari tim Menhart yang melakukan atas izin klien. Jadi dilakukan wind tunnel simulation, jadi dia pakai software ya, jadi akan ada yang pakai model maket gitu ya, untuk dilihat mana yang kena tekanan, mana yang tidak. Nah, kalau yang ini waktu itu pakai software, karena sudah dihitung, sudah jelas bebannya apa, udah nggak bisa diubah nih gitu ya. Jadi pada waktu itu kacanya udah jadi bukan hanya berpikir itu tadi ya, berpikir performance energi, tapi juga ada load di situ ya, ada beban angin di situ gitu, di fasad. Apalagi pas kebetulan pada waktu proses desain ini Surabaya itu sempat pernah ada angin yang sangat kencang sehingga fasad tuh kayak dihisap. Jadi permukaan fasad yang menggunakan ACP yang sangat terlihat ya, jadi menggelembung gitu, dia ada yang menggelembung ke dalam gitu, kayak ditonjok gitu. Nah, itu efek dari angin. Nah, ini pada waktu itu kacanya juga bagus ya, tapi dibagi 2 nih, dipisahkan karena memang daerah atas itu masalah tekanan, dia pakai DGU ya untuk atas, kemudian yang di bawah ini pakai kacanya sudah kaca laminat, supaya juga termasuk juga karena supaya safety itu tadi ya, kalau kaca bawah itu misalnya ada yang pecah gitu, tidak membahayakan ke orang yang ada di bawah. Nah, ini WWR-nya sebenarnya 39, agak tinggi, tapi karena kacanya bagus gitu, kita pakai DGU pula gitu ya. Nah, itu sudah hasilnya bagus nih, OTTV-nya bagus, 3,9. Dan orientasi bangunannya juga bagus. Jadi kalau kita lihat di DNA ini, kita punya utara selatan gitu ya, ini sumbunya gitu, bisa dilihat tidak banyak yang timur barat gitu. Hampir sebagian besar tuh coba menghadap ke utara selatan. Sehingga itu tadi yang saya bilang, orientasi bangunannya sendiri udah bagus, sehingga hasilnya akhirnya OTTV-nya mudah tercapai gitu, dari target yang diberikan. Nah, ini untuk proyek ya. Kemudian ini proyek mall, ini mall cukup besar, lantai, tapi uniknya mall ini kaca semua, jadi seluruh fasadnya kaca. Jadi bisa dibayangkan ini mall besarnya, jadi harusnya nih pernah ada ide dulu ada lapangan bola nih di sini. Jadi coba bayangkan ada lapangan bola di sini dan mallnya masih lebih besar lagi gitu. Lebih besar sekali lah, segede stadion gitu kali ya. Supaya bisa dibayangkan. Dan itu kaca semua gitu. Ini yang gawatnya itu justru di sini. Karena ini sebenarnya desain awalnya dari King of Puma. Jadi kita yang meneruskan itu mencoba mempertahankan bahwa visualnya harus seperti ini. Ya. Dia kaca, terus kemudian bentuknya udah begitu, masa bangunannya udah begitu. Kita nggak bisa putar-putar lagi, nggak bisa ubah-ubah lagi. Tapi kalau kita lihat di denahnya, ini kalau kita lihat di utara selatan, ini tuh bisa dilihat nih, ini kasusnya seperti yang tadi saya sampaikan. Ini udah timur barat tuh di sisi bagian panjang ya, bagian panjang fasad itu ada di timur barat, dan maunya kaca pula gitu. Nah, itu perjuangannya untuk bisa mencapai, karena ini OTTV atau TTV-nya itu cukup signifikan gitu ya, bolak-balik kita cari kaca yang bagus tapi juga visualnya cocok, terus kemudian tentunya harga mereka bisa terima. Satu masalah lagi adalah karena sebagian bangunan ini yang warna abu-abu itu sudah dibangun sebelum. Jadi kita tuh meneruskannya di yang biru ini. Nah, di bagian biru ini, bagian abu-abu dipakai kacanya kaca plot glass, kaca biasa. Apa yang kita lakukan? Akhirnya adalah itu tadi. Rumusnya sebenarnya sederhana aja, yang tadi 3 itu. WWR-nya harus dikecilkan, SC-nya harus dikecilkan, U-value harus dikecilkan. Tapi karena di sini existing dan kaca ini tidak mau diganti, bisa Anda bayangkan itu tadi sebagai contoh misalnya plot glass ya 8 mm atau 5 atau 10 mm itu SC-nya sekitar 0, berapa tadi? 93 ya. Padahal SC yang target kita ada di 0,5
38, 36, berapa jauhnya gitu. Nah, akhirnya sampai simulasinya alhamdulillah ini waktu itu dibantu oleh tim dari konsultan green building-nya ya. Jadi kita coba yang timur ini kita tutup sedikit supaya PWR-nya bisa turun. Ternyata mau disimulasikan bagaimanapun tetap bebannya tuh ada di sini. Jadi di sisi timur ini karena kacanya kurang baik gitu. Bahkan sampai penambahan elemen sun shading ataupun secondary screen itu tidak bisa berpengaruh besar loh terhadap perubahan OTTV. Sekarang kacanya tuh udah kurang baik ya untuk mengejar OTTV atau ITTV yang diinginkan. Jadi yang dilakukan akhirnya adalah menutup bagian kaca ini karena kaca tidak bisa diganti. Kaca yang seharusnya menjadi area vision dan cahaya itu masuk di situ menjadi ditutup. Itulah dan itu kesimpulan itu didapatkan setelah berbagai macam simulasi yang kita lakukan ya, termasuk menggunakan berbagai macam kaca. Terus mencoba juga membandingkan apa akibatnya kalau saya pakai kaca ini, kemudian visual bangunannya seperti apa. Belum lagi begitu kita bilang, oh kacanya harus tipe kaca ini gitu ya. Wah udah ribut dulu karena harganya mahal gitu. Kita bisa maklumi gitu karena budget kan pasti di awalnya tidak begitu ya. Mereka membuat proyek kan punya budget. Nah itu yang juga kita sebagai arsitek tuh harus mengerti itu gitu. Untuk mengerti bahwa kita harus cari solusi untuk bangunan ini supaya target yang mendapatkan green makmur itu bisa tercapai. Gitu. Nah, akhirnya solusinya seperti itu. Jadi di kaca-kaca yang baru, kaca-kaca vision itu kita menggunakan kaca stopray. Ini baru kenal stopray pun awalnya dari sini mulai paham karena ternyata ada kaca yang cahayanya masuk tapi panasnya nggak banyak masuk gitu. Terus bisa see-through. Nah ini yang susah nih kemarin. Terus akhirnya dapatnya paling cocok stopray gitu dari Asahi. Nah ini mungkin terakhir yang bisa kami sampaikan itu di kasusnya. Pesan saya ya berdasarkan pengalaman, mungkin nanti teman-teman dari di sini mungkin banyak arsitek juga punya sharing pengalaman yang lain. Jadi basicnya adalah orientasi bangunan itu penting. Terus kemudian begitu kita pakai kaca, pilihlah kaca yang sesuai juga ya. Kemudian kenali juga. Jadi dari awal itu harusnya udah paham tuh tadi PWR-nya, posisi bangunan, bukaan kayak gitu harus sudah mengerti supaya desain itu tidak lagi menjadi bukan jadi beban lingkungan. Bagus lah performance-nya tuh bagus. Mau dia disertifikasi atau tidak disertifikasi ya itu harus bagus performance-nya seperti minimal memenuhi peraturan. Itu saja Bu Ziza dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Ziza. Amin, terima kasih. Insya Allah bermanfaat, Bu. Menarik sekali karena banyak banget yang menarik banget ya, Bu Ziza ya. Iya. Oke, mungkin di sini tadi udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan Bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih atas antusiasmenya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum kita masuk kembali ke Bu Windy nanti akan memberikan solusi-solusi dari Asahi Mas ya. Apa saja yang tadi banyak Bu Windy sempat sampaikan, juga Bu Dodi sempat sampaikan gitu, bahwa untuk pemilihan sebuah kaca di sebuah proyek bangunan tinggi itu nggak bisa hanya sebatas milih murah atau paling bagus ya Bu Is dan Bu Dodi ya. Jadi banyak pertimbangan yang memang harus dipilih untuk pengaplikasian atau penggunaan kaca itu ya. Yang menarik tadi mungkin Bu Windy juga di depan pada saat pemaparan di awal Asahi sempat menyampaikan OTTV gitu. Dan itu regulasi OTTV di setiap daerah itu ternyata beda-beda ya Bu ya. Iya betul Pak. Dan tidak semua daerah punya peraturan yang menjelaskan dia punya batas OTTV berapa ya. Nah, begitu dia tidak ada, maka kita harus kembali ke nasional. Nah, nasional pun ternyata cukup tinggi ya, dimintanya 35 watt per meter persegi. Sementara kalau Jakarta kan masih 45 watt ya. Kan masih cukup itu pun banyak juga mungkin ya butuh upayanya untuk dapat 45 watt gitu. Saya kebayang kalau 45 watt. Tapi kalau bangunan tinggi mungkin harusnya nggak terlalu khawatir ya, karena kayak tadi contohnya di bangunan 50 lantai, karena akhirnya tidak hanya masalah performa energinya kan, ada masalah angin yang harus diatasi. Jadi kaca itu harus tebal, harus begini, harus begitu, itu mau nggak mau akhirnya membantu pilihan kaca yang juga performanya baik. Oke. Terima kasih Bu Is. Dan saya sedikit tanya juga ke Bu Doti gitu. Jadi kalau dari pemaparan Bu Is gitu, tadi Bu Is sempat share mengenai beberapa proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh Quadratura gitu. Jadi kebanyakan kan memang itu high-rise building ya Bu ya, bangunan-bangunan tinggi gitu. Biasanya selain OTTV ataupun harga
apalagi sih Bu yang jadi concern dari khususnya Bu Doti dan tim Quadratura gitu pada saat menentukan akhirnya kita harus memilih kualitas kaca yang high performance ataupun tidak, apakah dari segi daerah ataupun dari segi berapa tinggi bangunan itu akan dibangun. Jadi dari Bu Is atau ditambahkan ya Bu Is ya. Jadi seperti tadi disampaikan di awal itu ada beberapa hal. Pertama tipologi ya tadi tipologi. Kemudian desain ya. Desain kita mau seperti apa gitu. Dan desain itu tergantung dari perencana untuk bisa kreatif lah, apa istilahnya berimprovisasi dengan masa terkait dengan seleksi jenis kaca ataupun permukaan lainnya ya gitu. Itu performance itu ya, performance itu banyak hal tadi kan, pokoknya ada sound, ada apa heat kan gitu ya. Dan permainan itu kan juga yang terakhir ya ke energy conservation kan gitu. Dan juga cost. Jadi sebetulnya itu seperti juggling ya, seperti kita harus bisa menyeimbangkan ketiga isu itu sih Pak Bayu. Jadi sebagai perencana kita harus seperti itu. Jadi nggak hanya melihat dari sisi bagaimana bangunannya lebih arsitektural, tapi konsep-konsep yang lain juga mesti memang diperhatikan Bu ya. Ya, termasuk tadi ya, seberapa besar klien itu bisa menyediakan budget ya Bu? Iya, karena bagaimanapun istilahnya bangunan kalau sudah kita udah high rise super tall itu driven cost itu cukup besar ya gitu. Selain performance tadi gitu ya, performance itu bisa sampai gini Mas Bayu, seperti yang disampaikan. Selection kaca itu kan kita pasti nanti kalau udah tinggi mana yang vision, mana yang non vision glass, itu tuh bagian dari optimizing memilih kaca gitu. Jadi tadi semua tuh at the end tuh dari cost sama operation cost gitu ya. Jadi kita nggak bisa aspek untuk mata gitu, pakai yang apa gitu. Itu semua aspek tuh harus saling memenuhi gitu ya Bu Is ya. Dari selama ini ya seperti itu kondisinya. Kita pasti akhirnya di VI lagi gitu ya. Dan itu VI itu ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, itu nggak cuma one time yang diskusi banyak sekali untuk sampai nemu formula yang tepat, komposisi yang tepat, kacanya mau pakai kaca apa aja gitu. Itu baru ngomongin kaca ya, belum material-material permukaan lainnya gitu loh. Jadi itu prosesnya, desain proses. Mungkin ada yang bisa ditambahkan ya Bu? Ya itu sih Bu, memang yang kita harus latih itu mencoba memahami semua aspeknya itu ya tadi ya. Bahkan aspek teknis pun tadinya kita cuman taunya ya tinggal milih-milih aja gitu. Kesini-sini kan semakin banyak kerjaan yang terkait bangunan tinggi, harus hitung ATTV, akhirnya mencoba mengenal kenapa ya gitu ya, milih kaca tuh kok kayak susah ketemunya gitu. Akhirnya lama-lama mulai ngerti, oh iya deng ini ternyata ini see-through, ini reflektif, ternyata dampaknya begini, ke visual begini, kehitungan OTTV begini. Nah itu kayaknya, aduh kalau bisa di sekolah harusnya udah diajarin ya supaya supaya pas waktu praktek itu di tempat kerja kita sudah lebih cepat gitu. Tapi ya begitulah, perlu memang waktu untuk akhirnya memahami. Untungnya banyak bantuan. Pemahaman material harus sudah di luar kepala ya Bu, nggak hanya satu part, tapi kalau bisa keseluruhan gitu ya Pak Bu. Ya by proses sih, ya Bu Is ya. By proses. Belum lagi sebenarnya yang susah sebenarnya adalah pada saat klien bertanya, kenapa kamu suruh pilih saya itu? Gitu. Kenapa saya harus pilih kaca itu? Gitu. Itu penjelasan yang saya nggak bisa cuma sekedar bahasa arsitek, kadang-kadang nggak bisa. Udah nggak bisa gitu. Itu sebabnya akhirnya belajar banyak soal teknik itu ya, teknik perhitungan kaca gitu. Walaupun tetap sifatnya masih arsitektur ya, desain. Antara performance dan desain ya. Iya. Termasuk itu seperti ya, efisiensi dari mana tadi, dari jenis kaca tadi ada vision, non vision, terus nanti warna, terus juga di ketinggian tertentu kan tadi seperti disampaikan pressure-nya tuh bentuknya beda kan. Jadi kalau mau efisien antara ada zonasinya, zona paling tinggi bisa fitusnya berapa, DGU type-nya berapa, di zona berapa, DGU type-nya berapa, di bawah seperti apa, itu sudah itu juga teman-teman yang memang biasanya perencana di Supertal mungkin paham itulah. Seperti itu ya. Terima kasih Bu Doti dan Bu Is atas pemaparannya. Ini sangat menarik nih gitu. Nah, dari pemaparan Bu Doti dan Bu Is, saya akan kembali lagi ke Bu Windy di sini sebagai manufaktur kaca dari Asahi Mas gitu ya. Dan saya ingin mengundang kembali Bu Windy di sini untuk memberikan solusi gitu ya. Apa yang tadi sempat dipaparkan oleh Bu Is dan Bu Doti, dan apa saja inovasi dan solusi yang dari Asahi Mas bisa berikan seperti itu. Nah ini di part kedua Bu Windy akan memberikan lagi sedikit solusi ya Bu Windy ya, mengenai apa sih yang Asahi Mas bisa berikan untuk khususnya untuk bangunan-bangunan tinggi. Silakan Bu Windy.
Iya, oke Pak, terima kasih. Jadi memang tadi menarik sekali ya presentasinya Bu Is dan Bu Doti, menarik sekali. Memang betul, kalau dari segi desain pasti sangat concern ya, nanti kalau desainnya seperti ini, penggunaan materialnya terutama di kaca harus bagaimana nih supaya bisa memenuhi peraturan yang berlaku. Nah, di sini kami dari Principal Material kita akan dari SIMAS akan coba memperkenalkan produk-produk kita, mungkin semoga bisa menambah pengetahuan, jadi bisa memudahkan mungkin Bapak Ibu arsitek maupun owner developer untuk memilih jenis kaca yang mana nih yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, oke, jadi di sesi kedua ini ada materi pertama itu green building solution, ini lebih ke produk-produk SIMAS, lalu yang kedua itu kita fokus ke energy saving. Nah, ini menarik nih kalau kita ngomongin energy saving. Mungkin di sini Bapak Ibu building owner gitu, setelah mendengar paparan Bu Windy, akan lebih melihat berapa pentingnya performance dari kaca ya Bu Windy ya. Betul sekali Pak Bayu. Memang saat ini udah sangat-sangat concern ya, terutama ke energy saving kan. Kalau misalnya energy saving itu berarti kan nanti kita pasti ada penghematan yang signifikan di situ. Nah, ini nanti kita akan coba bahas di poin terakhirnya ya Pak Bayu ya, biar lebih seru. Oke. Jadi di sini perkenalan, yang pertama itu kaca SIMAS, ada kaca interior dan ada kaca eksterior. Untuk kaca interiornya ini, kita akan bahas secara singkat aja, karena kita lebih fokus ke eksterior. Oke, yang pertama ini ada Mirox, ini adalah cermin yang cover screen dari SIMAS. Untuk penggunaannya di mana aja, pasti saya yakin di rumah Bapak Ibu juga semuanya ada, bisa di toilet, atau ini juga ada contoh di department store, atau di ruang ganti ya. Yang kedua itu adalah deco mirror. Nah, bedanya itu apa? Kalau Mirox yang tadi itu cermin yang cerminnya itu di atas kaca clear. Jadi memang dia bening, dia kelihatan tampilannya sesuai apa adanya. Sedangkan kalau misalkan deco mirror ini, lapisan cerminnya itu di atas kaca tilted atau kaca panas up. Nah, ini kacanya itu jadi dari roblasnya itu udah ada warnanya. Makanya begitu dikasih lapisan silver untuk cerminnya itu, kelihatan cerminnya kok agak bronze, itu ada warnanya di situ. Dari SIMAS kita ada warna grey, black, dan bronze. Penggunaannya itu biasanya banyak di interior ya, di lobby-lobby hotel, mungkin atau di office, di tempat-tempat yang ingin ada kesan lebih mewah, lebih futuristik. Biasanya sih seperti itu. Lalu produk ketiga ini adalah Indofigure. Indofigure ini adalah kaca yang ada polanya. Nah, ini kalau dipegang itu kacanya memang ada tidak rata ya, itu betul Pak, kacanya itu ada polanya memang. Nah, untuk penggunaan ini biasanya sih yang kebanyakan di kamar mandi ya, di jendela-jendela kecil sekali itu yang di atas kamar mandi itu biasanya pada pakai ini. Lalu yang terakhir, keempat, untuk interior kita ada kaca Lacobel. Lacobel ini kita brand name untuk kaca back painted glass. Jadi kacanya ini kita berikan cat warna. Nah, ini yang biasanya interior banyak banget nih pakai ini. Terutama misal penggunaan pakai umum, mungkin di kantor Bapak Ibu, di kantornya ada biasanya kaca tuh yang ditulis-tulisin di dinding. Nah, atau jadi partisi ruangan, atau kacanya itu dijadikan sebagai papan tulis. Nah, itu juga salah satu aplikasi penggunaan dari kaca Lacobel, khususnya yang warna soft white. Seperti itu. Oke. Sekarang kita pindah ke kaca eksterior. Nah, jadi di sini kita yang pertama akan membahas kaca panasat. Jadi kalau panasat ini kacanya itu memang ada warna dari adonannya. Nah, adonannya itu kita tambahkan iron, nikel, kobalt, dan bahan-bahan lainnya sehingga membuat adonan kacanya itu jadi berwarna, ibaratkan kalau kue itu jadi kue pandan. Seperti itu, kita tambahkan macam-macam. Nah, tapi untuk panasat sendiri ini memang kaca yang tidak ada coatingnya. Ini hanya roblasnya aja yang ada warnanya. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu masih ingat tadi, cara mengurangi panas itu ada dua. Yang pertama, membuat kacanya jadi kaca yang berwarna. Yang pertama membuat kacanya jadi kaca berwarna. Dan yang kedua, memberikan coating pada kaca. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kita bisa memberikan coating pada kaca yang sudah berwarna. Nah, untuk panasat sendiri, ini kaca berwarna yang tidak bercoating. Untuk contoh proyeknya, ini di Pakubono Spring, ini pakai panasat warna brown. Dan ada juga di Setiabudi Residence, ini pakai panasat warna green. Mungkin untuk panasat sendiri lebih familiar dikenal dengan kaca Riben. Nah, kaca Riben ini adalah salah satu tipe dari kaca panasat, itu untuk yang warnanya grey. Biasanya disebut kaca Riben.
Yang kedua, kaca stopol. Nah, kaca stopol ini adalah kaca panasap yang kita berikan coating reflektif. Nah, jadi tadi selain panasnya itu sebenarnya udah jauh berkurang dibandingkan kaca clear biasa ya. Panas yang masuk itu udah jauh berkurang. Tapi kita tambahkan lagi coating, membuat lebih sedikit lagi panas yang bisa masuk melalui kaca. Nah, untuk jenis coatingnya itu coating online reflektif untuk stopol. Jadi nanti jenis coating itu hanya ada dua, Bapak Ibu. Hanya ada online dan offline. Online itu adalah kacanya itu kita berikan coating saat kacanya masih setengah matang di lini produksi. Sedangkan kalau offline itu kacanya sudah kita produksi, sudah jadi sebagai kaca lembaran, lalu kita sudah simpan di warehouse. Nanti by request per project, begitu ada kebutuhan, kita ambil lagi kacanya, kita masukkan lagi ke dalam mesin produksi untuk kita berikan coating. Jadi sebenarnya hanya beda kapan diberikan coatingnya, seperti itu. Lalu untuk jenis coating juga hanya ada dua. Yang pertama reflektif dan yang kedua itu low E. Nah, khusus untuk stopol sendiri, stopol ini kaca online reflektif yang ada 4 tipe warna untuk saat ini. Kita ada yang yellow gray, lalu ada juga yang super silver green, ada juga dark blue, dan ini warna yang hanya ada di ASEIMAS, warna blue green. Nah, ini contoh proyeknya di Kementerian BUMN. Ini di Gambir, dia pakai kaca super silver blue green. Nah, kalau dilihat memang kacanya cukup reflektif ya, dia memang ada kelihatan ada bayangan-bayangan langitnya, itu karena memang kita berikan coating refleksi untuk mengurangi panas yang masuk melalui kaca. Selanjutnya, nah ini kaca sinergi. Bedanya apa sih kaca stopol dan kaca sinergi? Kalau stopol itu online reflektif, kalau sinergi dia online low E. Nah, jadi beda tipe coatingnya. Khusus untuk low E, karakteristik kaca low E itu biasanya dia tidak terlalu reflektif. Reflektifnya itu lebih rendah atau kacanya itu lebih soft. Nah, untuk penggunaannya sendiri, khusus kaca low E itu untuk sinergi ini biasanya kita rekomendasikan untuk bangunan-bangunan residensial. Jadi misalkan untuk apartemen atau untuk rumah pribadi juga ada. Di Zora BSD itu juga pakai kaca sinergi. Lalu, tapi tidak menutup kemungkinan memang ada office juga yang ingin pakai kaca sinergi. Nah, ini contohnya kalau di apartemen ada Saumata Suite. Ini tower yang satunya dia pakai kaca sinergi clear, tapi tower yang kedua ini dia pakai kaca sinergi full. Nah, ini untuk sampel bisa dilihat di sebelah sini. Jadi memang tidak terlalu reflektif ya. Biasanya itu kenapa kita rekomendasikan untuk cocok sekali untuk residensial. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Residensial itu kan kalau anggapan kami itu pasti orang itu penghuninya itu akan lebih fokus di dalam rumah pada malam hari. Karena untuk siang mungkin kita asumsikan ada aktivitas ya di situ. Misalkan pergi kerja atau ada kegiatan lain. Nah, sedangkan untuk malam itu orang cenderung ada di kediamannya masing-masing. Jadi kita sarankan kaca low E karena agar supaya saat penghuninya itu ada di rumah malam hari dan ingin melihat pemandangan keluar, view-nya itu tidak terganggu dengan terminal diri sendiri. Seperti itu. Jadi nggak backlight itu ya, Bu Indi ya? Betul sekali Pak. Jadi kalau misalnya bisa dibayangkan tuh Pak, kalau misalnya kita pakai kaca reflektif ya, nah malam hari itu di luar kan gelap, sedangkan di dalam ruangan, di dalam kamar itu pakai lampu. Nah, itu kan ada cahaya dari lampu. Cahaya dari lampu itu bisa mantul di kacanya. Nah, itu yang membuat agak sulit kadang-kadang kalau misalnya kita mau melihat keluar di malam hari melalui kaca refleksi. Sedangkan memang kan kalau untuk residensial yang dijual itu fokus ke view-nya ya biasanya. Nah, jadi memang ini lebih direkomendasikan untuk residensial, khususnya apartemen maupun rumah. Lalu contoh proyek lainnya itu ini ada di Perdeku Apartemen di Kuningan menggunakan kaca laminated. Nah, ini yang tadi sempat dijelaskan sama Bu Iis dan Bu Doti. Nah, ini memang betul untuk kaca itu bisa dibuat bermacam-macam. Bisa jadi kaca laminate, bisa jadi hanya single glass saja, atau bahkan bisa jadi kaca double glazing. Nah, untuk kaca laminate ini kacanya dua kaca digabung menjadi satu, tengahnya itu pakai film. Nah, itu kita sebut juga bisa kayak sandwich ya. Jadi ada dua kaca kita tempel.
oleh film, kurang lebih seperti itu. Sedangkan kalau kalau kaca double glass itu DGU, double glazing unit, itu kacanya sama, ada 2. Bedanya itu bukan pakai film, tapi pakai airspace. Jadi ada jarak aja, ada jarak udara aja di dalam. Itu biasanya di 12 mili pada umumnya. Nah, lalu kalau misalkan kita mungkin kalau lebih dalam sedikit, kenapa pakai lamis, kenapa pakai double glass? Nah, ini memang betul, saya setuju sekali dengan presentasi tadi Bu Iis sampaikan bahwa kaca laminated itu adalah kaca yang kita sebut safety. Nah, kenapa safety? Itu karena begitu, misalkan kacanya pecah, kaca laminated pecah, pecahannya itu akan menempel di filmnya, di lapisan film yang ada di tengah kaca itu. Jadi kacanya tidak rontok ambiar. Nah, sedangkan kalau misalkan lalu kalau begitu kenapa ada yang pakai kaca double glass? Kenapa tidak pakai lamis semuanya? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang timbul pertanyaan seperti itu. Nah, jadi begini Bapak Ibu, memang ada keunggulan masing-masing dari kacanya dibuat jadi lamis atau kacanya dibuat jadi double glass. Kalau misalkan kaca lamis itu berarti kita ingin fokus ke safety. Lalu yang kedua ke soundproof. Soundproofnya itu untuk kaca lamis lebih baik daripada kaca double glass. Tapi soundproof kaca double glass juga pastinya lebih baik daripada soundproof kaca single glass. Nah, yang ketiga itu keuntungannya kaca lamis. Kaca lamis ini dia bisa mengkat UV matahari hingga 99%. Nah, ini yang biasanya buat kulit kita misalnya terbakar atau perabot kita itu warnanya berubah. Nah, itu biasanya dari UV matahari. Jadi kalau memang ingin misalkan daerah misalkan galeri ya, art gallery seperti itu. Nah, itu kan pasti untuk art yang di dalamnya itu tidak ingin supaya warnanya bisa pudar kan karena UV matahari. Betul Pak. Jadi memang diwajibkan menggunakan kaca laminated untuk daerah-daerah seperti itu. Lalu kalau double glass itu keuntungannya apa? Nah, kita misalkan ini apple to apple, Pak. Misalkan Bapak Ibu pakai kaca, yang satunya kaca, misalkan yang satunya kaca panergi, yang satunya itu ingin pakai kaca clear. Begitu di laminated dan begitu di double glass, performance kacanya itu terhadap panas biasanya lebih bagus kaca double glass. Nah, jadi karena itu kalau misalkan bangunan yang kayak office itu kebanyakan itu menggunakan double glass ya, supaya performance panas yang ditolak oleh kaca itu maksimal seperti itu. Lalu saya lanjut contoh proyeknya lain juga, ini ada apartemen, Brand BSD, ada juga ini office, Panergi Green, Glimpo Building di Kuningan. Ini juga pakai kaca double glass. Jadi depannya itu kaca Panergi, di tengahnya ada SP, di belakangnya kaca clear. Itu juga memang salah satu cara untuk lebih menghemat biaya ya. Jadi dua kacanya itu tidak harus sama, bisa beda. Yang satu pakai kaca coating, pakai Panergi, yang satu pakai kaca clear biasa aja. Yang lebih hemat itu juga bisa. Nah, selanjutnya itu kaca Planibel. Planibel ini kacanya tampilannya itu bening seperti kaca clear biasa, tapi dia ini ada kelebihan khusus, dia bisa menahan panasnya itu lebih baik daripada kaca clear. Maksudnya itu seperti apa? Nah, ini kalau misalkan dilihat di kulkas showcase minuman misalkan seperti ini, di kulkas showcase yang mungkin agak premium itu ada yang menggunakan kaca double glass. Nah, jadi yang tadi ada dua kaca, tengahnya SP. Biasanya kacanya itu salah satunya pakai kaca Planibel. Itu membuat panas dari luar itu tidak masuk ke dalam kulkas. Maksudnya lebih sedikit. Lalu dingin di dalam kulkas juga lebih terjaga, tidak langsung keluar seperti itu. Atau ada juga penggunaannya ini bisa juga dipasang sebagai kaca fasad, tapi sebagai kaca laminated atau IG. Jadi dia kaca pendukung aja. Mungkin tadi kalau pakai kaca double glass, misalkan satu kacanya Panergi, satu kacanya di belakang kaca clear. Nah, mungkin ini misalkan performance terhadap panasnya masih belum sesuai untuk dapat positivity. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa ganti kaca Planibel ini ke kaca clear. Jadi secara tampilan ini memang masih sama, masih mirip banget, tapi secara performance terhadap panas lebih bagus. Ini juga pernah beberapa kali jadi pertimbangan, misalkan desain arsiteknya itu bangunannya banyak kacanya, lalu lebih concern ke daerah timur dan barat yang mungkin mataharinya itu lebih strong ya, lebih panas. Nah, itu bisa di daerah timur atau barat pakai double glass yang belakangnya Planibel, sedangkan di daerah utara selatan itu pakai double glass yang
kaca belakangnya itu tidak usah panel tapi pakai kaca clear. Nah itu juga bisa, secara tampilan tidak akan berbeda, tetapi secara secara pengurangan panasnya itu lebih baik. Itu juga bisa seperti itu untuk mengakai budgeting. Lalu, tapi kalau tadi membahas sedikit kaca yang tadi ya, Bu Widi, itu bukan berarti ya, kacanya hanya untuk keperuntukan untuk pendingin ya, dan ini bisa diaplikasikan juga di sebuah bangunan ya, produk kaca ini. Iya Pak Bayu, jadi kaca ini untuk Plani Baju ini bisa dipakai di kaca bangunan, tapi tidak disarankan untuk sebagai kaca single glass. Kalau berdiri sendiri itu kita kurang sarankan, karena hasil pengurangan panasnya itu kurang maksimal. Dia itu paling bagus kalau dipakai jadi kaca pendamping buat kaca laminated atau IGU untuk bangunan ya Pak Bayu ya. Iya, oke. Iya. Kita lanjut. Untuk kaca selanjutnya, ini kaca sisaan kaca offline reflektif. Nah, ini prosedur replacement. Mungkin offline itu kacanya udah kita produksi, udah kita simpan di warehouse, dan begitu ada kebutuhan project itu kita ambil lagi kacanya dari warehouse, kita masukkan lagi ke mesin coating kita. Nah, karena coatingnya itu offline, ibaratnya kita itu sebenarnya bisa adjust sendiri tebal coatingnya itu mau setebal apa sih. Nah, ini kalau dilihat, karena itu varian warnanya lebih banyak. Untuk bronze ini ada 3 macam. Nah, untuk clear ini bisa on clear ada 4 macam. Kalau misalkan Bapak dan Ibu perhatikan dengan lebih seksama, bedanya itu misalnya di kaca yang ini, di Titan on clear yang paling kiri ini tuh tebal coatingnya paling tebal. Jadi kalau dilihat ini reflektif banget, dia lebih ngeblok, warnanya lebih ngeblok. Sedangkan makin ke kanan, nah ini kan makin agak lebih see-through ya. Nah ini karena coatingnya itu lebih tipis sebenarnya Bapak Ibu. Nah, jadi memang untuk Titan Lux ini lebih banyak varian warnanya. Lalu ini bedanya, jadi bedanya apa? Nah ini akan ngaruh yang pertama ke tampilannya. Secara desain pasti dari Bapak Ibu arsitek pasti juga dan owner akan mempertimbangkan, oh yang ini kayaknya terlalu reflektif misalkan. Kalau yang ini kurang. Nah ini jadi lebih banyak variasi desain di sini. Nah, lalu yang selanjutnya itu kita juga ada ini produk baru sebenarnya, Titan Lux on Gold. Nah, jadi dia ini warnanya gold. Nah, mungkin selama ini kebanyakan kaca hanya ada misalkan bronze, clear, dark blue, green. Nah, ini mungkin untuk Bapak Ibu yang sedang desain bangunan yang mungkin ingin tampil beda. Nah, ini kita sudah ada kaca Titan Lux Gold. Oke, nah ini tambahan informasi aja. Mungkin dulu itu kita dengar kaca offline itu nggak bisa ditempel ya Bapak Ibu. Nah, tapi jangan khawatir. Untuk saat ini Asaimas ini punya inovasi. Kita namakan inovasi kita ini T-coating. Jadi T-coating ini adalah coating protektif, yang mana tujuannya saat kacanya itu diproses, misalkan ditempel. Nah, begitu kacanya ditempel, lapisan coating Titan Luxnya itu tidak rusak. Yang akan rusak adalah lapisan pelindungnya, yaitu T-coating. Nah, jadi tenang aja, untuk beberapa Ibu, semua kaca Asaimas ini bisa diproses, bisa ditempel, bisa dilaminat. Windy, maaf potong sedikit Bu, karena ini nyambung juga dari pertanyaan teman-teman partisipan di kolom chat Bu, dari Bu Gria juga. Nah, apa plus minusnya Bu, positif negatifnya ketika kita memilih kaca offline dan online Bu? Oke, pertanyaannya kritis banget nih Bu, juga bagus pertanyaannya. Iya. Nah, tadi kan Bu ini sempat ngomong ini kaca offline, ini online. Nah, apa bedanya Bu, dan plus minusnya apa nih kalau kita pilih dari kedua kaca itu Bu? Oke. Makasih Bu Ziza pertanyaannya, saya coba jawab. Jadi memang tadi itu kan online dan offline itu beda kapan kita berikan coating. Nah, tapi bedanya lalu efeknya seperti apa? Nah, yang pertama itu kalau foto itu kaca online. Jadi foto dan energi itu kaca online. Nah, karena dia itu online, dia diberikan coating di lini produksi yang sama. Itu ibaratkan coatingnya itu agak sulit untuk kita adjust, Bapak Ibu. Jadi makanya karena itu kalau dilihat misalkan kaca foto yang warna dark blue ya hanya satu. Kalau misalkan Bapak Ibu lihat ini kalau Titan Lux yang warna dark blue kan ada 3 ya. Nah, jadi itu yang salah satu perbedaannya di situ. Coatingnya itu lebih fleksibel di adjust di kaca offline. Makanya variasi produknya lebih banyak.
Nah, lalu yang kedua itu, ini secara apple to apple ya Bapak Ibu, apple to apple, coating online dan coating offline itu dari segi durability itu lebih bagus kaca yang online. Nah, kenapa? Karena online itu coatingnya diberikan saat kacanya setengah matang. Nah, ibaratkan coatingnya itu lebih nyatu. Sedangkan kalau kaca offline, kacanya itu kan udah jadi tuh, kita udah simpen ke warehouse. Lalu nanti begitu ada kebutuhan kita ambil lagi, baru kita panaskan lagi, kita berikan coating. Nah, karena itu kita bilang kalau apple to apple, lebih durability-nya itu lebih tahan yang online dibanding offline. Seperti itu, Bu Ziza mungkin. Oke, semoga cukup menjawab Bu Dria. Dan tadi juga ada yang tanya, dari coatingnya itu sendiri tahan berapa lama Bu? Offline maupun online Bu? Apa sama kah atau ada perbedaan untuk tahan lama coatingnya itu sendiri Bu? Oke. Secara ketahanan, jadi seperti ini Bu Ziza. Kalau ketahanan coating sih kita ngomong banyak faktor penyebab ya Bu ya. Misalkan jangankan kaca yang di coating, benda aja kalau misalkan kita gores dengan logam itu kan pasti baret ya. Nah, jadi memang kalau untuk coatingnya itu, tapi kalau ngomong ketahanan coating terhadap misalnya coatingnya bisa copot sendiri atau hilang sendiri coatingnya, nah itu Asahimas ada garansinya bahwa coatingnya itu tidak, performance kacanya itu tidak akan berubah 10 tahun dengan syarat mengikuti panduan cleaning, maintenance, dan perawatan juga instalasi dari sesuai panduannya Asahimas. Nah, karena memang untuk kaca sendiri kan benda yang kita ibaratkan banyak yang pakai juga gitu ya Bu ya, kan dari Asahi pindah ke dealer, dari dealer distributor pindah juga ke mungkin main kontraktor atau ke aplikator, nanti dari aplikator pasangin lagi. Jadi memang ada banyak kerjasama di sini, ada banyak tangan yang mana itu bisa menimbulkan beberapa resiko ya, termasuk kalau misalkan saat handlingnya mungkin kurang hati-hati, kita mungkin agak kurang hati-hati ya gitu ya Bu ya. Nah itu kan bisa ada kemungkinan katanya jadi baret seperti itu. Atau mungkin bahkan jangankan handling, mungkin pembersihannya pakai mungkin sesuatu benda yang agak kasar, yang tajam, itu juga bisa memberikan potensi kacanya jadi agak melukai coatingnya seperti itu Bu. Baik. Sudah terjawab Bu. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Bu. Oke. Iya Bu. Nah, saya lanjutkan. Jadi ini ada project reference yang Tifanlux. Yang pertama, Kensington Tower ini di Kelapa Gading pakai kaca Tifanlux yang 520. Nah, ini on dark blue. Jadi warnanya seperti ini. Kalau dibandingkan itu, misalkan Softball dark blue dan Tifanlux dark blue, sama-sama warnanya, sama-sama coatingnya di atas kaca panas dark blue nih. Tapi warnanya itu akan berbeda, akan ada karakteristik di mana kaca offline, di sini kita konteksnya kaca Tifanlux, kacanya itu cenderung warnanya lebih solid kalau dibilang, warnanya jadi kelihatan lebih pekat. Nah itu salah satu karakteristik kaca offline. Lalu yang kedua, ini juga di Menara Tendian, ini dia pakai dua jenis kaca yang berbeda. Nah ini mungkin sebagai referensi juga. Ini kaca bagian depannya ini, dia pakai kaca Tifanlux yang warnanya hijau. Sedangkan kaca untuk bagian sisi samping dan belakang itu dia pakainya yang warnanya silver atau Tifanlux coating on clear. Nah, selain itu, ini juga ada apartemen Brand Simatupang. Ini dia pakai kaca laminated yang Tifanlux on clear. Nah, jadi memang kelihatan agak silverish seperti itu. Nah, tapi mungkin kalau untuk penggunaannya, kalau tadi kan kaca LOI kebanyakan kita lebih rekomend untuk residensial. Kalau misalkan kaca reflektif, itu kita lebih rekomendasi untuk kaca di gedung-gedung office. Nah, mungkin Bapak Ibu jadi bertanya-tanya, apa dasaran kita rekomendasikan kaca reflektif dipakai di office? Nah, jadi yang pertama itu, office apalagi untuk bangunan high-rise. Nah, menurut saya pribadi, kalau misalkan bangunan high-rise itu terlalu soft ya, warnanya terlalu soft, dia nggak ada reflektifnya dikit, itu sepertinya agak kurang megah gitu ya. Tapi itu memang tergantung selera. Menurut saya harus agak kilap-kilap dikit, nah biar kelihatan agak lebih menarik ya, lebih kinclong, lebih megah, mewah seperti itu. Sedangkan tadi kelemahan kaca reflektif itu kan kalau misalkan malam kita saat di dalam gedung mau melihat keluar itu kan bercermin. Nah kalau di office ini harapannya itu tidak signifikan, karena office ini efektifnya biasanya di pagi sampai sore hari.
Nah, harapannya seperti itu, sehingga begitu malam hari, walaupun memang kalau ada yang di dalam gedung mau melihat keluar agak sulit, mungkin lebih banyak bercerminnya, tapi karena kantor itu efektif di pagi sampai sore aja, jadi harusnya tidak terlalu signifikan. Seperti itu. Nah, ini juga ada contoh proyek yang saat ini sedang proses pemasangan. Ini di Rumah Sakit Regina Maris pakai kaca baru kita, kaca panas gloss. Lalu ada juga ini udah terpasang, udah selesai di Gold Island House. Ini di titik 2. Juga kalau Bapak Ibu lihat, mungkin main-main ke Pantai Pasir Putih, pas mau lewat Pancoran itu bisa kelihatan ruko-rukonya warnanya gold semua. Nah, itu pakai kaca panas glossnya Mas. Oke, nah ini saya lanjutkan dengan kaca eksterior yang akan kita terakhir yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini kita top ray, namanya itu top ray, kaca offline low E. Nah, ini yang tadi sempat dijelaskan oleh Ibu Iis bahwa ini kaca yang akhirnya dipakai di proyek tersebut ya Bu Iis ya. Nah, ini saya akan coba jelaskan kenapa kaca ini kita sebut juga sebagai kaca dengan teknologi terkininya Mas. Oke, yang pertama itu apabila Bapak dan Ibu lihat di kotak warna ungu itu VLT. VLT itu visible light transmission. Light transmission itu adalah persen besar cahaya matahari yang masuk melalui kaca. Nah, bentuknya itu dalam persen. Jadi semakin besar angkanya, berarti kacanya itu meneruskan cahaya lebih banyak, atau kita sebut kacanya lebih see-through. Nah, sedangkan berarti kalau VLT-nya itu kecil, kacanya itu lebih tidak see-through atau lebih sulit melihat dari luar ke dalam, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu untuk data yang dikotakan warna merah ini, nah ini tadi yang data dari kaca yang kita harus fokus di sini nih untuk perizinan OTTP ini, kita harus fokus di data teknikal kaca yang shading coefficient dan U value ini. Nah, cara bacanya adalah shading coefficient ini semakin kecil nilai shading coefficient dan U value, maka panas yang masuk ke dalam ruangan yang melalui kaca itu berarti semakin kecil. Jadi kita sebut kacanya itu performance terhadap panasnya itu semakin baik apabila nilai shading coefficient dan nilai U value-nya ini kecil. Nah, ini mungkin juga yang butuh jadi perhatian. Nah, ini kenapa kita bilang kaca kopri kita itu kaca artis. Nah, memang kan untuk bangunan-bangunan tertentu yang apalagi mungkin yang sudah terlanjur desain yang agak sulit untuk mengubah-ubah desain, sedangkan kejar OTTP atau misalkan memang kebutuhan preferensi desain arsitek dan owner itu misalkan ingin kacanya itu saya ingin bisa jangan gelap-gelap lah, kacanya itu saya ingin terang, masih bisa cahaya itu masuk cukup banyak, tapi saya nggak mau panasnya masuk. Nah, ini kita jawab permintaan tersebut dengan produk Topre ini. Jadi kalau dilihat VLT-nya ini di sekitar ya mungkin masih ada 30-an sampai range-nya 170-an. Nah, ini sesungguhnya ini nilainya ini sudah sangat besar. Nah, ini kalau dilihat 40% itu kita sebut ideal. Nah, jadi idealnya itu kita sebut biasanya range-nya di 40 sampai 60. Nah, kenapa kita nggak bilang 70% itu ideal? Karena sesungguhnya di Indonesia itu kan mataharinya terang sekali ya. Nah, jadi walaupun kacanya misalkan nggak panas, tapi agak silau dari pengguna bangunan ini itu kan kita mengutamakan kenyamanan juga ya untuk pengguna bangunannya. Walaupun nggak panas, tapi secara refleks itu orang akan ambil blind atau tutup pakai horden. Nah, itu karena memang mataharinya agak terlalu silau buat pengguna, apalagi yang duduk di samping jendelanya. Nah, sedangkan kalau misalkan penggunanya itu tutup kacanya dengan blind atau blind kan malah jadi sayang ya. Nah, jadi sama aja dong, kita jadi nggak menikmati cahaya alaminya seperti itu. Lalu yang selanjutnya ini mungkin poin yang di-highlight untuk Topre ini, dia akan selalu datang dalam bentuk double glazing. Dia itu kepaketan itu memang harus dua kaca, tengahnya itu air space. Itu memang per modelnya udah fix seperti itu, nggak bisa sebagai single glass. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa nggak bisa jadi single glass? Nah, jadi Topre ini, lapisan coatingnya itu mengandung silver. Nah, silver itu yang biasanya kalau kita lihat mungkin perhiasan-perhiasan atau
kita bisa lihat itu kadang-kadang ada yang gampang oksidasi ya, gampang hitam seperti itu. Jadi untuk mencegah reaksi oksidasi silver tersebut, kaca stopper ini selalu datang dalam bentuk double glass. Jadi udara di tengahnya itu udah dry air ya, itu udah nggak ada, itu yang udaranya udah paten, udara itu aja, nggak ada udara yang keluar masuk. Jadi itu udara kering ya Bu ya? Betul, udara kering Pak. Nah mungkin untuk biar lebih jelasnya, apakah ada sedikit gambaran produk stopper ini sudah diaplikasikan di sebuah proyek? Oke, ada Pak. Nah ini saya lanjut ya. Ini contoh proyeknya. Nah, ini proyek pertama, ini kita ada 57 per menit di Kebun Melati. Ini pakai kaca stopper juga nih Pak. Ini stopper vision 4CT. Jadi memang dari tadi yang varian stopper vision yang ada banyak itu, yang saat ini, nah sampai saat ini paling banyak sudah diaplikasikan itu adalah stopper tipe vision 4CT. Ini juga contohnya di tim Office 5 Pondok Indah. Ini mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin kalau ke mall tim 3 yang baru buka itu, yang Pondok Indah Mall 3 itu, nah ini atas mall itu ada office, itu office baru, dia pakai kaca stopper kita juga. Nah ada juga Wisma Barito di sini, lalu rumah sakit juga ada, Rumah Sakit Mandaya Hospital Puri. Lalu ada juga Bandara Hasanuddin di Makassar, dia juga pakai stopper vision 4CT untuk di sebagian airportnya itu. Nah yang perlu di highlight di sini mungkin kaca stopper itu kaca yang kita berikan coatingnya itu coating overlay, tapi kita aplikasikan di atas kaca yang raw glassnya itu clear. Jadi bukan kaca panasap, dia di atas kaca clear. Karena itu kalau Bapak dan Ibu lihat, misalkan kaca stopper ini tuh warnanya lebih kita sebut netral. Dia itu lebih netral, lebih natural juga, karena dia itu cenderung mengikuti warna langit di sekitarnya. Nah ini mungkin kaca-kaca zaman now ya kita sebutnya. Ini kalau di Wisma Barito kan agak mendung. Nah ini dia jadi agak ada slightly grace-nya. Begitu juga dengan di Royal Hospital Puri di Mandaya ini, kita lihat juga agak beda ya warnanya dengan yang di Pondok Indah. Oke, ini juga tambahan sedikit, ada referensi proyek juga di luar negeri, karena memang awalnya stopper ini teknologinya dari Europe ya, lalu kita coba produksi di Indonesia, dan saat ini sudah diproduksi di Indonesia. Untuk stopper ini semuanya kita produksi di Cikampek. Nah ini ada contoh proyeknya yang lain, ini juga MTH 27, lalu ada Green Office Park PSD juga, lalu juga ada Innovator Data Center Google. Saya jadi ingin ada pertanyaan Bu, stopper ini sebetulnya termasuk salah satu produk yang high performance nggak Bu, kalau di Asahimas sendiri, salah satu produk dari Asahimas? Oh betul sekali Pak Bayu, ini kaca artis kita, ini kaca yang kita sebut paling zaman now, yang paling up to date gitu Pak. Dia paling memenuhi kriteria yang orang itu ingin cahaya tuh banyak masuk melalui kaca, pengen tuh tetap terang dalam ruangan, tapi nggak pengen panasnya itu masuk. Nah ini kita kaca stopper itu menjawab kebutuhannya itu Pak. Nah tadi Bu Windy sempat ganti slide tuh, sepertinya itu perhitungan dari stopper sendiri gitu ya? Oke, ini perbandingan dulu sih Pak. Oke. Ini sebagai rangkuman, mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman arsitek dan owner mungkin agak bingung ya, ini jadi produknya kok banyak banget, ini kita pilihnya yang mana? Nah ini untuk mempersimpel, kita simplifikasi, mungkin di sini kita coba bandingkan light transmission. Jadi di sini ada notinya, jadi semakin tinggi LT-nya light transmission, maka kacanya itu lebih see-through. Lalu semakin untuk solar factor, semakin tinggi solar factor-nya, berarti kacanya makin panas, jadi makin tidak baik. Berarti yang kita inginkan itu adalah cahayanya banyak, berarti LT-nya tinggi, tapi panasnya sedikit. Nah, berarti di bagian bawah sini nih Bapak Ibu. Nah, itu memang jawabannya top range. Kalau ingin cahaya maksimal, tapi panasnya juga sedikit sekali yang masuk. Nah, tapi mungkin kalau Bapak Ibu ingin, saya nggak apa-apa, nggak usah cahayanya terlalu banyak, yang penting nggak panas. Itu bisa pakai titanat juga di sini. Nah, lalu kalau misalkan ingin pakai kaca yang lain, misalkan topsol. Nah, ini topsol panasnya yang masuk memang lebih banyak daripada titanat, tapi cahayanya juga lebih banyak. Nah, begitu pula dengan, jadi kalau selanjutnya juga ini yang terakhir ada Sanergy ya. Kalau Sanergy itu light transmission-nya lebih tinggi, cukup tinggi, tapi panasnya cukup sedikit. Jadi memang ini tergantung kebutuhan dulu. Bapak dan Ibu ingin kacanya seperti apa dari segi tampilan, segi performance terhadap panas, seperti itu. Oke, ini saya coba cepat ya. Jadi ini poin
highlight kita ya, ini yang terpenting di materi ini sebenarnya. Ini kita bahas energy saving. Ini kita akan coba hitung penghematan energi dengan menggunakan software internal. Ini jadi software pengembangan internalnya Fahy, tapi ini memang bukan sebagai software yang bisa menghitung OTTC yang untuk perizinan seperti itu, tapi ini hanya sebagai estimasi saja. Yang pertama, ini kita coba bandingkan 6 jenis kaca. Nah, jadi di sini mulai dari kaca clear biasa, lalu kita coba kaca tinted, lalu ada kaca yang udah ada coatingnya nih. Kaca coating ini softball, lalu kita coba juga kaca Sanergy, Tutanas, Coprin. Ini lengkap, kita coba semua jenis kaca masing-masing kita ambil satu. Nah, kalau dilihat ini VLT-nya, tadi visible light transmission, makin tinggi berarti makin see-through kacanya. Lalu sebelah kanannya lagi solar factor, makin tinggi berarti makin banyak panas yang masuk. Nah, kalau kita lihat kaca clear itu memang betul cahayanya tinggi sampai 88%, tapi panas yang masuk juga sangat banyak. Nah, apalagi UV value-nya juga besar sekali, berarti panasnya itu juga masih banyak yang masuk. Kita coba bandingkan dengan tipe kaca yang lain. Mungkin kita coba langsung ke Stopray. Di Stopray ini VLT-nya itu masih 40%, jadi ini masih bagus, masih ideal. Tapi panasnya itu kecil sekali Bapak Ibu kalau dilihat. Dibandingkan dengan kaca clear yang 81% panas yang masuk. Kaca Stopray hanya 22% saja. Nah ini sudah hampir 4 kali lipat ya kaca clear-nya ya. Panasnya hampir 4 kali lipat nih. Nah itu baru dari solar factor. Belum juga dari UV value. Ini juga sangat kecil. Ini hanya 1,6. Kalau kaca clear biasa itu di 5,7. Berkali-kali lipat ya. Nah di sini kita coba simulasikan nilai OTTC itu menggunakan satu bangunan yang sama. Kita contohkan bangunan dengan detail di sebelah kiri ini, mungkin bisa dibaca sendiri. Ini kurang lebih di 20 lantai, lalu volume kacanya di 6.300 meter, window to wall ratio-nya 55%, dan spandrelnya 30%. Ternyata dengan bangunan yang sama, kita coba mix and match, mau pakai kaca yang mana nih, yang paling cocok, yang udah bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah ternyata untuk kaca clear itu OTTC-nya kelebihan banyak banget, nah ini 78,2, sedangkan kan batas regulasinya Jakarta itu 45 ya Bapak Ibu. Nah kita coba lihat nih, kalau pakai kaca panas udah lebih kecil OTTC-nya, tapi masih belum memenuhi syarat. Kita coba lagi yang kaca lain, ini mungkin kaca softball, sedikit lagi ya, masih kurang. Nah kita coba lagi yang lain, nah ternyata kaca Sanergy, Titanas, dan Stopray ini udah bisa memenuhi OTTC di bawah 45 watt per meter persegi. Nah lalu kita lihat di sebelah kanannya lagi, ini adalah kelas atribut energi, atau ini penggunaan listrik setahun itu berapa kWh sih kalau Bapak Ibu pakai masing-masing jenis kaca ini. Lalu di sebelah kanannya lagi ini cost-nya, jadi kita kalikan kWh-nya ke 1 kWh itu Rp1.350 di tanggapannya ini. Ternyata kalau misalnya bisa dilihat kalau pakai kaca clear setahun itu 1,4 miliar ya untuk listrik saja. Sedangkan kalau pakai kaca Stopray hanya 379 juta saja. Jadi memang di sini ada penggunaan listrik yang sangat signifikan sih bedanya. Kita coba rangkum lagi. Nah ini kita ibaratkan kaca clear itu pakai energi 100%. Kaca Stopray itu hanya pakai energi 27% saja. Jadi kita lihat di sini kaca Stopray itu bisa mengurangi 73% energi. Dia bisa menggunakan dia bisa melakukan penghematan energi sampai 73% dibandingkan kaca clear biasa. Nah ini kan sungguh sangat mind blowing ya, saya pas lihat, wah ini ternyata sangat signifikan sekali ya. Nah ini apalagi ini grafik slide terakhir kita ya. Jadi kita kalau lihat di sini kita coba plotting kan di sebelah kiri ini perbedaan investasi awal. Nah ini kita ibaratkan kaca clear 8 mili harganya menarik bagi building owner ya Bu Windy ya. Wah betul sekali nih Pak Bayu. Ini yang pasti building owner kan mungkin mau pakai produk itu harganya kan pasti lebih tinggi apa ya dibanding yang lain ya. Lalu fungsinya apa buat saya? Fungsinya untuk saya apa? Nah, di sini kita akan jelaskan detail Pak. Jadi kita ibaratkan di grafik sebelah kiri ini perbedaan investasi apa yang misalkan ini kaca clear 8 mili itu biayanya misalkan harga materialnya Rp1. Nah, kaca Stopray itu Stopray Vision 450 itu udah double glass untuk ketebalan 6 mili Stopray plus 12 SP plus 6 mili clear itu misalkan di 3,9. Jadi memang ada beda biaya investasi awal yang cukup signifikan ya kalau dilihat. Nah namun jangan khawatir, ini kalau misalkan Bapak dan Ibu lihat di grafik sebelah kanan ini adalah plottingan biaya penggunaan listrik tahunannya. Nah jadi ini yang tadi untuk merah ini kaca clear 8 mili. Nah ini kalau dia tahun pertama dia itu setahun sekitar di 1.398
miliar ya untuk listriknya. Nah, ini kita akumulasikan tahun kedua berarti 2 kali lipatnya, tahun ketiga berarti udah 3 kali lipatnya. Kita bandingkan dengan Skopring ini per tahunnya hanya 379 juta saja. Ini untuk gedung yang sama loh Bapak Ibu, ini udah berapa kali lipat ya. Nah, lalu kapan sih kita bisa ibaratnya balik modal ya dengan modal investasi awal itu? Kapan kita mencapai return of investment? Ternyata return of investment-nya itu hanya kurang dari 3 tahun saja. Nah, ternyata kalau dilihat saking signifikannya beda listriknya itu, dalam waktu kurang dari 3 tahun itu kita sudah bisa balik modal, istilahnya udah balik modal, udah return of investment itu udah tercapai. Itu baru kurang dari 3 tahun. Sedangkan gedung itu kan kita pasti bangun untuk dipakai dalam waktu yang lebih dari 3 tahun pastinya. Kadang ada yang 10, 20, 30, bahkan kalau bisa bangunannya bisa selama mungkin. Nah, ini bisa dibayangkan Bapak Ibu untuk penggunaan listriknya. Kalau bisa kita lihat setahun hanya 379 dibandingkan dengan setahun yang sampai 1,4 miliar. Baru kurang dari 3 tahun kita udah balik modal, gimana dengan tahun-tahun selanjutnya. Penghematannya itu udah luar biasa sekali. Ini kita ngomong dari segi biaya listriknya itu, dan juga dari segi kontribusi terhadap lingkungan, yang mana menghemat energi listrik. Nah, ini jadi memang mungkin bisa jadi poin yang utama juga ya Pak Bayu ya, bahwa mungkin pertimbangan material kaca memang kembali lagi akan sesuai dengan kebutuhan dan desain arsitek maupun owner. Nah, tapi memang dari sisi pandang lain, kita sebagai prinsipal distributor kita coba untuk memberikan awareness yang mana bahwa walaupun memang ada perbedaan investasi awal, tapi sebenarnya manfaatnya itu sangat signifikan loh. Kita itu sudah bisa dapat return of investment itu kurang dari 3 tahun, dan penghematan untuk tahun ketiga dan seterusnya itu sangat luar biasa sekali. Betul. Silakan Bu Windy dilanjutkan. Nah, ini menarik banget ya Bu ya. Ini nggak hanya cuma dari sisi performance-nya ya di mana-mana mungkin kita mengetahui di mana ada suatu kualitas bagus, berarti pasti akan menuntut mungkin sedikit investasi yang lebih banyak gitu. Tapi kalau ternyata dari perhitungan Asahi tadi gitu, itu ROI-nya itu sangat luar biasa cepat ya. Karena pertimbangannya konsumsi listrik menggunakan stop ini akan jauh lebih hemat gitu ya. Betul sekali Pak Bayu. Oke, berarti jadi katalog pro ini adalah sebuah platform digital yang dimana bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian pada saat ingin membutuhkan informasi atau data teknis mengenai produk-produk material building bisa memanfaatkan katalog pro untuk bisa mendapatkan info tersebut. Jadi di sini kita sudah membuatkan wadahnya dalam bentuk digital, dan teman-teman tinggal hanya masuk ke dalam kategori pekerjaannya saja seperti arsitek, interior, sipil, dan MEP. Dan di sini sudah ada subkategori yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman pilih. Kalau misalnya kita masuk ke kategori arsitek interior, kita bisa pilih kategori sesuai dengan kebutuhan seperti kategori glass contohnya. Nah, di sini sudah ada berbagai macam varian-varian brand dari kategori glass. Nah, di sini kita bisa masuk sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita ingin masuk ke halaman Asahi Mas, nah ini adalah halaman Asahi Mas. Dan yang menarik di dalam katalog pro, setiap halaman brand itu akan tertera informasi yang cukup lengkap. Jadi kita bisa tahu kantor Asahi Mas ada di mana, showroomnya ada di mana. Yang terpenting juga adalah PIC-nya. Jadi kita nggak perlu harus telepon ke kantor, tapi kita bisa langsung menghubungi PIC dari Asahi Mas sendiri. Nah, ini ada nomor telepon handphone langsung yang bisa langsung dihubungi direct ke PIC dari Asahi Mas. Ya. GoPro di katalog pro. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman partisipan. Terima kasih, semoga dengan acara ini bisa menambah manfaat kembali dan bisa berkontribusi untuk mengurangi pemanasan global ya. Dan juga Terima kasih hadiahnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih waktunya, dan saya ucapkan sampai jumpa kembali di acara Special Talk Show Asahi Mas berikutnya. Dan teman-teman yang menginginkan materi, nanti kita akan teman-teman bisa menyaksikan di YouTube channel Katalog Pro. Oke, baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.